Ketika kedua gadis rubah itu berada puluhan kaki jauhnya dari Limuran, mereka berhenti satu demi satu dan sepasang tombak alis di tangan mereka saling bertabrakan, menimbulkan suara dentang. Saat tombak alis mengenai sasaran, bukan hanya percikan api yang muncul, tetapi aliran kabut merah muda juga muncul dari tombak alis kabut tersebut menjadi semakin tebal, dan segera menyebar ke area seluas 100 kaki radiusnya. Dalam sekejap, kedua gadis rubah itu bekerja sama untuk menciptakan kabut merah muda tebal di dekat Limuran, dan semburan aroma samar muncul dari kabut tersebut. Kabut bubuk harum suku rubah, hati Limuran tergerak. Berada dalam kabut ini tidak hanya akan membuat sulit bernapas dan mengurangi mana, tetapi juga akan menggerogoti tubuh dan peralatan sihir kultivator. Semakin lama kau berada di dalamnya, semakin buruk jadinya. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas, kata Limuran dalam hati. Ia segera mengeluarkan lampu perunggu kuno dan menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk menyalakannya. Lampu kuno itu terbakar dengan kobaran api yang besar, mengubah area di sekitar Limuran menjadi lautan api. Lautan api yang berkobar membuat bubuk wangi dan kabut sulit mendekati Limuran. Kedua gadis rubah itu sedikit tertegun, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara manis, senjata ajaib adik laki-laki itu cukup bagus. Meskipun kedua wanita itu berbicara dengan lembut, serangan mereka sangat kejam. Mereka dengan panik mendesak energi sejati dan kekuatan sihir dalam tubuh mereka, dan hantaman sepasang tombak alis yang terus-menerus segera memicu kabut bubuk yang lebih harum, yang melesat menuju lautan api lampu perunggu kuno seperti aliran asap tebal. Lautan api dari lampu perunggu kuno Limuran juga cukup kuat, tetapi tiba-tiba tersapu oleh kabut tebal. Api padam satu demi satu, dan lautan api menyusut dengan cepat. Racun dari bubuk dupa dan kabutnya memang luar biasa. Bahkan bisa menahan sihir api. Limuran terkejut dan buru-buru menepukkan telapak tangannya, menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke lautan api, sedikit memperluas lautan api itu. Kedua gadis rubah itu tersenyum manis dan terus mengarahkan kabut asap ke arah Limuran. Mereka tampak tenang dan cukup percaya diri. Benar saja, setelah beberapa saat, Limuran merasa kecepatan api yang menghabiskan mananya terlalu cepat. Sepertinya kabut asap juga memiliki efek yang menghabiskan mana. Kita tidak boleh terus-terusan membuang waktu seperti ini. Limuran mengerutkan kening. Kultivasi kedua wanita ini lebih tinggi daripada dirinya. Sekalipun Limuran telah mencapai tingkat keempat anti-immortal dan kekuatan sihirnya jauh lebih kuat daripada para kultivator setingkatnya, ia tidak mungkin bisa menjadi musuh bagi kedua kultivator wanita tingkat 6 yang bekerja sama ini. Oleh karena itu, bertarung langsung dengan kekuatan sihir bukanlah strategi terbaik. Namun, kabut asap ini sangat beracun sehingga kita tidak boleh membiarkannya mendekati kita. Memikirkan hal ini, Limuran menyimpan lautan api dan lampu perunggu kuno, lalu mengambil risiko mengaktifkan sepasang gelang giok suci yang tersembunyi di lengannya. Tiba-tiba, darah Limuran mendidih, napasnya menjadi lebih kuat, dan lapisan cahaya putih bersih terpancar dari tubuhnya, membentuk penghalang untuk melindunginya dan mengisolasi kabut dari luar. Tidak hanya ada cahaya putih, tetapi ada juga lapisan cahaya kemasan berbentuk kilin yang menempel di permukaan cahaya putih suci, seolah-olah Limuran memiliki lapisan cahaya kilin tambahan di tubuhnya. Kabut tebal bergulung ke arah Limuran, tetapi setelah bertemu dengan cahaya putih suci, kabut itu segera menghilang dan sirna. Cahaya kilin. Kedua gadis rubah itu terkejut. Salah satu dari mereka berkata dengan ragu, sepertinya ini adalah cahaya Dharma yang hanya bisa digunakan oleh para tetua di atas tingkat ketujuh. Bagaimana mungkin anak ini menggunakannya? Gadis rubah yang lain berkata dengan terkejut sekaligus gembira, ini bukan cahaya Dharma yang asli, hanya sedikit kekuatannya. Mungkinkah anak manusia rusa ini mewarisi sedikit darah kilin, sehingga ia bisa memancarkan cahaya kilin dalam keahliannya? Garis keturunan kilin. Kalau begitu, kita para saudari telah menemukan kesempatan besar, kata gadis rubah muda itu dengan gembira. Benar, kami berdua pandai menyerap yang untuk mengisi kembali yin. Selama kami menyerap esensi, yang, dan darahnya, kami mungkin bisa mendapatkan manfaat besar dari garis keturunan kilinnya. Kami bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk naik ke tingkat ketujuh. Gadis rubah lainnya juga sangat bersemangat. Sementara kedua wanita itu tengah berbincang, Limuran, di balik lindungan gelang giok suci, telah bergegas keluar dari kabut tebal, dan menyerbu ke arah kedua wanita itu dengan pedang pemburu jiwa dan pedang perebut jiwa di tangan. Kedua gadis itu terkejut ketika melihat kecepatan luar biasa Limuran, tetapi mereka tidak terlalu panik. Kedua gadis itu mengeluarkan semacam kekuatan magis hampir bersamaan, dan masing-masing tubuh mereka bersinar dengan lapisan cahaya merah-merah muda yang cemerlang. Dalam cahaya yang berkilauan itu, hantu-hantu terbang keluar dari tubuh mereka dan kemudian berubah menjadi gadis-gadis rubah yang identik di udara. Dalam sekejap mata, puluhan gadis rubah muncul di udara. Penampilan mereka persis sama dengan kedua gadis rubah itu, dan aura mereka sulit dibedakan.
Mustahil membedakan mana yang ilusi dan mana yang gadis rubah sungguhan. Ilusi hati Limuran bergetar, matanya menyipit, cahaya hitam menyambar pupil matanya, dan dia berhenti di tempatnya. Gadis-gadis rubah ini menari dengan anggun di udara, berpose menggoda, dan membuat segala macam gerakan untuk menggoda Limuran, membingungkan pikirannya. Jika seorang kultivator tidak cukup kuat, terutama kultivator pria yang mudah tersinggung, mereka akan mudah bingung dalam situasi seperti itu. Jika mereka sedikit ceroboh, konsekuensinya akan sangat serius. Limuran menyaksikan semua ini dengan dingin dan tidak bertindak gegabah. Tiba-tiba, 7 atau 8 gadis rubah bersenjata-senjata tajam menikam Limuran dengan ganas. Limuran mengayunkan pedang ganda di tangannya, dan beberapa cahaya pedang ditebaskan terus-menerus, menuju ke arah setiap gadis rubah. Dengan beberapa suara mencicit, gadis-gadis rubah ini langsung berubah menjadi titik-titik cahaya dan hancur setelah terkena cahaya pisau. Ternyata mereka hanyalah ilusi. Setelah Limuran menerobos beberapa ilusi, pada saat yang sama, beberapa gadis rubah muncul di udara dengan cahaya yang bersinar. Gadis-gadis rubah ini masih menari erotis sambil menyerang Limuran secara tak terduga. Awalnya, Limuran membasmi gadis-gadis rubah yang menyerangnya satu persatu. Kemudian, mungkin karena ia menyadari bahwa mereka semua hanyalah ilusi, ia berhenti menyerang. Bagaimanapun, ilusi-ilusi ini sendiri tidak akan terlalu mengancam Limuran. Ia memiliki lapisan cahaya putih suci yang melindungi tubuhnya, yang cukup untuk membuat ilusi-ilusi itu hancur dengan sendirinya ketika bertemu dengan cahaya putih suci. Limuran menatap gadis-gadis rubah di sekitarnya tanpa berkedip, dan tetap tidak tergerak meskipun ilusi ini terus menyerangnya. Tiba-tiba, seorang gadis rubah benar-benar menembus cahaya putih pelindung Limuran dengan pisau tajam. Ternyata ini bukan ilusi, melainkan tubuh asli salah satu gadis rubah tersebut. Namun, Limuran tampaknya sudah menduga hal ini. Ia mengayunkan kedua pedangnya tepat waktu, satu menangkis tusukan lawan, dan satu lagi menebas tubuh lawan yang lemah dengan ganas. Swiss, pedang pencuri jiwa itu begitu tajam sehingga meskipun gadis rubah itu mengenakan baju zirah lembut untuk melindungi tubuhnya, ia tetap teriris oleh pedang pencuri jiwa, dan luka berdarah yang dalam terbuka di sekujur tubuhnya. Seketika, gadis itu terluka parah. Limuran tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita itu, dan mengayunkan dua pedang di tangannya seperti kilat, mengambil kesempatan untuk menebasnya lagi, membasminya sepenuhnya. Begitu wanita ini meninggal, separuh gadis rubah di udara tiba-tiba menghilang seperti gelembung. Di antara separuh yang tersisa, beberapa di antaranya juga menunjukkan ekspresi ngeri yang tak terjelaskan. Limuran mencibir dan menatap salah satu gadis rubah. Wajah gadis rubah itu tiba-tiba berubah. Dia adalah tubuh asli gadis rubah yang tersisa. Mungkinkah orang ini punya kemampuan untuk melihat menembus ilusi kita? Gadis rubah itu terkejut. Ia melihat teman-temannya terbasmi dan tak berniat bertarung lagi, jadi ia ingin melarikan diri ke hutan. Namun, Limuran bergerak dengan kecepatan luar biasa, melesat di udara dan mendekatinya. Sepasang pisau maut di tangannya terus-menerus menebasnya dengan kilatan dingin. Adik kecil, kumohon ampuni nyawaku. Gadis rubah itu mengayunkan dua duri di tangannya untuk melawan dengan keras kepala, dan memohon dengan lembut, aku bersedia menjadi budak dan melayani tuanku. Menghadapi permohonan seorang kultivator wanita yang cantik dan lembut, Limuran tampaknya berhati batu dan tidak tergerak sama sekali. Kerak, Limuran memanfaatkan kelemahan lawan dan menebas dengan kedua pedangnya, membasmi wanita itu juga. Teknik pupil gelap memang misterius. Tak hanya penglihatannya yang luar biasa, teknik ini juga mampu menembus beberapa ilusi dan teknik penyembunyian sederhana. Untungnya, ilusi wanita ini hanya rata-rata, kalau tidak, aku akan kesulitan menembusnya. Setelah Limuran membasmi dua musuh, ia merasa sedikit lega. Dia mengumpulkan harta yang ditinggalkan kedua wanita itu, lalu menggunakan beberapa api untuk membakar tubuh mereka menjadi abu. Setelah berkemas, Limuran berpikir keras. Hanya dua orc level 6 yang bisa langsung tahu bahwa aura dan garis keturunannya luar biasa. Jika dia meninggalkan Tianwei Tian seperti ini, jika dia bertemu dengan kultivator lain, kemungkinan besar dia akan mengalami masalah serupa. Tidak masalah jika dia bertemu dengan kultivator level 6, tetapi jika dia bertemu dengan sesepuh di fase Dharma, itu akan sangat berbahaya. Aku tidak bisa meninggalkan Tianwei Tian begitu saja, pikir Limuran dalam hati, aku harus menemukan cara untuk menyembunyikan aura kilin yang kuat di tubuhku. Untuk menyembunyikan aura darah kilin, seseorang harus memurnikan darah kilin sepenuhnya, sehingga dapat mengendalikannya dari hati dan secara alami menyembunyikan aura di dalam tubuh tanpa bocor. Namun, memurnikan darah kilin sepenuhnya tidaklah mudah. Dengan kultivasi Limuran saat ini, kemungkinan besar hal ini mustahil dilakukan. Cara lain adalah dengan menggunakan teknik pemurnian suku Tiangong untuk memurnikan gelang giok secara menyeluruh ke dalam tubuh dan menyatu dengan esensi, darah, esensi, dan tulang seseorang.
Hanya dengan cara inilah darah kilin dapat tersegel di dalam gelang giok, yaitu di dalam tubuh seseorang. Hanya dengan cara inilah aura kuatnya dapat tersegel sepenuhnya di dalam tubuh tanpa terungkap. Limuran memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa metode kedua memang layak dan dia seharusnya bisa melakukannya. Kalau begitu, kita perlu mencari tempat rahasia dan aman di dunia luar ini, berlatih menyendiri selama beberapa waktu, dan perlahan-lahan menyempurnakan gelang giok itu ke dalam tubuh kita, gumam Limuran. Untungnya, wilayah Tianwaitian sangat luas, jadi tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Limuran dengan hati-hati menjelajahi dunia luar, mencari tempat persembunyian yang cocok. Tak lama kemudian, ia melihat gurun yang tidak terlalu luas. Sebenarnya ada sebidang kecil gurun. Limuran gembira dan mengeluarkan jimat giok kuning tua dari tangannya. Jimat pelarian pasir yang kubuat di klan pasir sekarang berguna. Dengan jimat pelarian pasir, ia dapat dengan mudah melarikan diri di bawah pasir kuning, lalu membangun gua kecil sementara di dasar pasir kuning, asalkan cukup besar untuk ditinggali Limuran. Siapa sangka seseorang akan bersembunyi di bawah pasir kuning untuk berlatih menyendiri, dan lapisan pasir kuning halus ini bahkan dapat menyembunyikan auranya dengan lebih baik. Selama kau bersembunyi cukup dalam, kau tak perlu khawatir aura kilin akan bocor, gumam Limuran dalam hati. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut mencubit jimat giok, dan segera berubah menjadi cahaya kuning, menutupi Limuran. Tubuh Limuran terbungkus cahaya kuning, dan ia menyelam ke dalam pasir kuning. Pasir kuning itu, setelah bertemu cahaya kuning dari jimat pelarian pasir, langsung hancur dengan sendirinya. Setelah Limuran lewat, pasir itu kembali menjadi pasir kuning, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tanpa meninggalkan jejak. Limuran terus melarikan diri semakin dalam. Melihat hamparan pasir kuning tak berujung di sekitarnya, Limuran juga cukup terkejut. Ia tak menyangka pasir kuning di sini begitu dalam. Tapi ini lebih baik, semakin tebal pasir kuningnya, semakin tersembunyi napasnya. Tiba-tiba, Limuran seperti menghadapi sesuatu yang keras dan tidak dapat menyelaminya lebih dalam lagi. Dengan bantuan teknik pupil gelap yang misterius, Limuran melihat bahwa yang menghalangi jalannya sebenarnya adalah tumpukan tulang. Kerangka yang sangat besar. Limuran terkejut. Setelah diperiksa dengan saksama, ia menemukan bahwa tulang-tulang itu sekeras batu giok dan tampaknya sudah sangat tua. Dilihat dari bentuknya, tulang-tulang itu pasti sisa-sisa monster raksasa. Limuran berjalan mengitari tulang-tulang itu dan terus menjelajah lebih dalam. Namun, ia melihat beberapa tulang lagi sebelum ia berjalan beberapa langkah. Limuran sangat terkejut dan mencari-cari di pasir kuning yang dalam. Hasilnya sangat mengejutkannya. Aku tak pernah menyangka di bawah pasir kuning ini, ternyata ada hamparan tulang putih yang luas. Mungkin ada puluhan ribu nyawa yang telah gugur di sini. Pasir kuning ini seharusnya menjadi tempat pemakamannya. Memikirkan rumor tentang Tianwaitian, Limuran bahkan berpikir bahwa tulang-tulang ini mungkin sisa-sisa makhluk yang mati dalam perang kuno yang menyebabkan terjadinya Tianwaitian. Bagaimanapun, itu hanyalah rumor yang masih simpang siur, dan sekalipun Limuran punya beberapa tebakan, ia tidak punya cara untuk memverifikasinya. Para kultivator abadi sering menghadapi bahaya hidup dan mati, dan mereka tidak takut dengan sisa-sisa tulang. Limuran terus menjelajahi tulang-tulang itu, mencari tempat yang cocok untuk dijadikan gua sementara. Namun tidak lama kemudian, dia benar-benar melihat sebuah istana berukuran beberapa puluh kaki di antara tumpukan tulang. Istana ini sangat istimewa. Dindingnya dibangun dengan tumpukan berbagai tulang yang tidak diketahui asalnya, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ternyata ada istana tulang. Limuran sangat terkejut dan melangkah masuk ke istana tulang dengan hati-hati. Istana tulang itu benar-benar kosong, hanya menyisakan tumpukan tulang. Di titik tertinggi tumpukan itu, terdapat tulang berbentuk tibia. Tibia ini sangat istimewa, dan berkilau bagai batu giok yang indah. Limuran mengamati tulang kering itu dengan saksama dan mendapati bahwa permukaannya tampak diukir dengan rune padat yang tak terhitung jumlahnya. Limuran terkejut dan terperanjat. Ia berlari ke tumpukan tulang, ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk mencabut tulang keringnya. Limuran menarik tulang keringnya dengan mudah, tetapi saat tulang keringnya ditarik keluar, seluruh istana tulang bergetar hebat, dan tampaknya akan runtuh. Limuran terkejut dan segera memasukkan tulang keringnya kembali ke tempatnya semula. Pergerakan di istana tulang putih pun langsung mereda. Istana tulang ini dibangun dengan sangat sederhana. Ini bukan istana sungguhan. Mungkin dibangun untuk menyimpan tulang kering istimewa ini, gumam Limuran setelah melihat sekeliling dengan saksama. Namun, tempat ini sangat rahasia dan sudah lama tak seorang pun datang ke sini. Bagi Limuran, tempat ini tampaknya menjadi tempat persembunyian yang sangat baik. Kenapa tidak berlatih di istana tulang putih ini? Setelah aku menyerap gelang giok suci sepenuhnya ke dalam tubuhku dan bisa menyembunyikan aura darah kilin, tidak akan terlambat untuk keluar, pikir Limuran. Setelah ragu sejenak,
ia memutuskan. Meskipun ada tulang-tulang putih di sekelilingnya, hal itu tidak terlalu menakutkan bagi kultivator seperti Limuran. Limuran mengeluarkan bantal yang terbuat dari rumput rotan berusia 100 tahun yang dicampur dengan sutra spiritual dari tas penyimpanannya dan bermeditasi di tempat. Sebelum bermeditasi, Limuran terlebih dahulu menghitung apa yang telah diperolehnya dalam beberapa hari terakhir. Ia mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan dari tangannya. Ini adalah harta karun yang ia peroleh setelah membasmi beberapa ork di tahap akhir pengembaraan ilahi, termasuk gadis rubah, dan manusia serigala tua di tahap awal fase Dharma. Di dalam tas penyimpanan para ork di tahap akhir pengembaraan ilahi, terdapat banyak senjata ajaib dan batu roh, serta beberapa bahan untuk menyempurnakan senjata, berbagai esensi, dan harta karun lainnya. Limuran memeriksanya satu persatu, memasukkan harta karun yang masih berguna ke dalam tas penyimpanannya sendiri, dan menyimpan harta karun yang tidak diperlukan untuk sementara waktu. Tidak ada yang istimewa darinya. Kekayaannya lumayan, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tas penyimpanan Tuan Muda Feixing, gumam Limuran. Limuran sudah memiliki banyak alat spiritual dan alat sihir, dan hanya ketika ia menemukan alat sihir kelas atas dengan kekuatan misterius, alat-alat itu tidak banyak membantu. Oleh karena itu, harta karun yang tersebar di dalam kantong penyimpanan ini tidak banyak membantu Limuran, tetapi ada beberapa bahan di dalamnya yang mungkin bisa ia gunakan di masa depan. Hanya sekantung besar debu merah muda di tas penyimpanan kedua gadis rubah yang menarik perhatian Limuran. Ini pasti bubuk racun yang sudah dimurnikan. Limuran berpikir dalam hati, selama debu-debu ini dimasukkan ke dalam alat sihir yang tepat dan dikocok, mereka dapat memicu kabut bubuk racun. Kedua gadis rubah itu menaburkan debu ke dalam duri-duri alis yang memiliki banyak lubang kecil, lalu saling bertabrakan untuk menciptakan bercak-bercak besar kabut bubuk beracun, yang sangat membantu saat berperang melawan musuh. Sementara Limuran dengan hati-hati menyimpan kantong berisi debu yang sangat beracun, dia berpikir tentang kapan debu itu bisa berguna. Setelah memilah barang-barang lain-lain itu satu persatu, Limuran membuka tas penyimpanan manusia serigala tua di tahap awal Dharma. Limuran sangat menantikan hal ini, karena ini adalah kekayaan dan harta karun seorang ahli tahap penampakan Dharma, dan tentu saja jauh lebih kaya daripada para ork tahap pengembaraan ilahi. Limuran juga tahu betul bahwa hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mengakses harta karun dan figur yang sesuai. Jadi, meskipun ia sudah sulit dikalahkan di antara para kultivator tahap pengembaraan ilahi, masih banyak harta karun alami yang belum dapat ia akses sama sekali saat ini. Limuran mengambil tas penyimpanan milik lelaki tua werewolf itu dan menggoyangkannya ke bawah. Tiba-tiba, cahaya putih memancar dari mulut tas penyimpanan tersebut. Bersamaan dengan cahaya putih tersebut, muncul pula sejumlah besar harta karun seperti kotak kayu, batu giok, batu spiritual, dan peralatan sihir. Banyak sekali batu roh tingkat tinggi. Limuran sangat gembira. Di antara tumpukan batu roh ini, sebagian besar merupakan batu roh tingkat menengah, tetapi ada juga beberapa batu roh, masing-masing seukuran kepalan tangan, berwarna putih susu dan tembus cahaya, mengandung vitalitas surga dan bumi yang sangat menakjubkan, dan merupakan batu roh tingkat tinggi. Energi langit dan bumi yang terkandung dalam batu roh tingkat tinggi setara dengan 100 batu roh tingkat menengah, tetapi karena relatif langka, nilainya jauh lebih tinggi daripada 100 batu roh tingkat menengah. Umumnya, kultivator di tahap pengembaraan ilahi ke bawah jarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu roh tingkat tinggi. Sebelumnya, Limuran hanya mendapatkan 3 batu roh tingkat tinggi di dalam tas penyimpanan Master Feixing. Namun, manusia serigala dalam fase Dharma ini sebenarnya memiliki 20 hingga 30 batu roh tingkat tinggi di tas penyimpanannya. Ia memang sangat kaya. Selain batu roh tingkat tinggi, ada juga senjata ajaib cakar serigala, yang juga sangat disukai Limuran. Sayangnya, ini adalah senjata ajaib, dan ia tidak memiliki cukup mana dan kesadaran ilahi untuk sepenuhnya mengaktifkan dan mengendalikan harta karun ini. Namun, dilihat dari kualitas cakar serigalanya sendiri, cakar ini sudah jauh lebih unggul daripada senjata ajaib terbaik. Senjata ajaib cakar serigala ini sangat realistis, sangat mirip dengan cakar serigala sungguhan dan ukurannya hampir sama, tetapi seluruhnya bersinar merah dan berkilau seperti batu giok yang indah. Limuran dengan lembut membelai cakar serigala itu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia bergumam, jika aku menggunakan teknik pemurnian instrumen ke dalam tubuh untuk menggabungkan senjata ajaib cakar serigala ini dengan salah satu cakar serigala Xiaobai, bukankah Xiaobai akan memiliki cakar serigala yang sangat tajam dan keras? Sekalipun ia tidak memiliki cukup mana untuk mengaktifkan kekuatan senjata ajaib cakar serigala ini, itu sudah cukup untuk memberinya cakar serigala yang sangat tajam yang tidak takut pada senjata ajaib apapun. Ini akan sangat berguna untuk pertarungan jarak dekat Xiaobai. Semakin Limuran memikirkannya, semakin ia merasa bisa mencobanya. Namun,
Ia harus menunggu hingga ia terus memahami teknik penyempurnaan senjata ke dalam tubuhnya dan memiliki keyakinan lebih dari 90% sebelum berani bertindak. Limuran menyimpan senjata ajaib cakar serigala terlebih dahulu dan melanjutkan menghitung harta lainnya. Seperti dugaannya, tas penyimpanan tahap Dharma berisi banyak harta karun langka yang hanya ia lihat di teks-teks kuno. Banyak dari harta karun ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata magis. Limuran dengan hati-hati menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang. Selain itu, terdapat pula sejumlah besar material monster dan burung di dalam tas penyimpanan manusia serigala. Pria tua ini diperkirakan sering berburu berbagai monster di hari kerja karena kekuatannya yang luar biasa. Material monster tidak hanya dapat digunakan untuk menyempurnakan alat atau ditukar dengan batu roh, tetapi esensi monster juga dapat dimurnikan menjadi pil esensi, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi para kultivator. Bagi para kultivator biasa, berburu monster merupakan cara penting dalam kultivasi dan salah satu cara utama untuk terus meningkatkan kultivasi mereka. Tapi sekarang, semua harta ini milik Limuran. Baginya, material monster lain tidak masalah, tetapi kulit roh berkualitas tinggi dan benda-benda lainnya cocok untuk membuat jimat. Ada cukup banyak kepingan giok di dalam tas penyimpanan lelaki tua werewolf itu, kebanyakan berisi keterampilan yang dikumpulkan dari berbagai pihak, termasuk berbagai jenis keterampilan dari semua ras dan sekte. Sepertinya lelaki tua ini suka mengoleksi keterampilan tertentu, atau bawahannya telah membasmi banyak kultivator, jadi ia memiliki begitu banyak buku keterampilan. Limuran cukup tertarik pada salah satu kepingan giok. Ini adalah kepingan giok yang direkam oleh manusia serigala tua itu sendiri, yang secara khusus menceritakan pengalamannya sebagai seorang kultivator biasa. Meskipun kata-kata itu mengungkapkan kecemburuan dan kebenciannya terhadap suku-suku besar dan kekuatan-kekuatan besar, kepingan itu juga penuh dengan kesulitan dan pengalaman berharga sebagai seorang kultivator biasa. Bagi Limuran, kepingan giok itu sangat berharga sebagai referensi. Setelah membaca lembaran giok yang belum selesai ini, Limuran mendesah pelan, jika aku berhasil keluar dari Tianwaitian, aku tidak berani kembali ke suku manusia serigala. Aku khawatir aku harus terus berkelana ke tanah kuno ini sebagai seorang kultivator biasa. Limuran tinggal di istana tulang ini selama 3 tahun. Bukan karena metode pemurnian senjata ke dalam tubuh itu sangat sulit, tetapi karena setelah Limuran mulai mencoba pemurnian senjata ke dalam tubuh, ia mendapati tubuhnya terlalu lemah dan tidak mampu memenuhi persyaratan pemurnian senjata ke dalam tubuh. Ia harus mengolah tubuhnya hingga tingkat tertentu sebelum dapat menggunakan metode pemurnian senjata ke dalam tubuh dan menyempurnakan gelang giok suci ke dalam tubuhnya. Lagi pula, teknik ini memang dirancang untuk para orc yang secara alami lebih kuat. Meskipun Limuran dapat menyamar sebagai orc, kekuatan fisiknya tidak jauh lebih kuat daripada kultivator manusia. Oleh karena itu, Limuran harus terlebih dahulu berlatih seni pemurnian tubuh. Untungnya, ia memiliki teknik pemurnian tubuh ras naga, seni transformasi menjadi naga. Teknik tingkat pertama ini hanya membutuhkan mengubah energi menjadi saripati, dan menutrisi tubuh dengan saripati, tanpa bantuan harta karun khusus. Dengan demikian, Limuran dapat berlatih di istana tulang putih ini. Namun, ia tidak menyangka akan membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk menyelesaikan level pertama seni transformasi naga. Menurut teknik tersebut, seorang kultivator naga biasa dengan tingkat kultivasi seperti Limuran hanya membutuhkan 3 hingga 5 bulan untuk menyelesaikan level pertama yang paling sederhana. Limuran pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa, sebagai manusia, tubuhnya tak sebanding dengan seorang kultivator naga. Setelah menyelesaikan level pertama seni transformasi naga, tubuh fisik Limuran jauh lebih tinggi daripada kultivator manusia dengan level yang sama, dan ia hampir tidak mampu menahan teknik penyempurnaan senjata ke dalam tubuh. Ia menghabiskan beberapa bulan lagi dan akhirnya berhasil mengintegrasikan gelang giok suci ke dalam lengannya. Limuran merentangkan tangan kanannya, menggulung lengan bajunya, lalu mengarahkan jarinya ke titik akupuntur kuci. Seketika, sebuah pola merah darah sepanjang 3 inci perlahan muncul di lengan kanannya. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah bentuk kilin. Inilah darah kilin yang diperoleh Limuran. Darah ini juga tersembunyi di dalam gelang giok. Auranya tidak akan terungkap dan hanya akan muncul ketika Limuran sengaja merangsangnya. Limuran mengangguk puas. Kini ia bisa menyegel aura darah kilin sepenuhnya di tubuhnya tanpa khawatir ketahuan orang lain. Misi selesai, saatnya meninggalkan istana tulang ini. Limuran menatap tulang kering istimewa di tumpukan tulang itu, dan berpikir tulang kering ini sangat berbeda dari tulang-tulang lainnya. Aku penasaran apa misterinya. Limuran terbang ke tumpukan tulang, mencabut tulang keringnya, dan kemudian segera terbang keluar dari istana tulang. Benar saja, begitu ia terbang keluar dari istana tulang putih, ia mendengar suara runtuh di belakangnya. Setelah tulang keringnya direnggut oleh Limuran, istana tulang putih langsung runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang putih.
Limuran berulang kali memperhatikan tulang kering itu, tetapi tidak dapat menemukan rahasianya. Maka, dia memasukkan tulang kering itu ke dalam kotak giok, memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan, lalu menggunakan jimat pelarian pasir untuk keluar dari pasir kuning. Sudah lebih dari 3 tahun. Sekalipun Nirvana memasang jebakan di dekat susunan teleportasi untuk memancingku, aku khawatir dia sudah kehilangan kesabarannya sekarang, pikir Limuran dalam hati. Namun, untuk berjaga-jaga, aku harus mencari jalan keluar lain dan meninggalkan dunia luar ini tanpa diketahui siapapun. Beberapa hari kemudian, Limuran, dengan jimat tembus pandang di wajahnya, diam-diam bersembunyi di balik batu besar di gunung dan memandang ke lembah di depan. Di lembah itu, awan dan kabut bergulung-gulung, dan ada cahaya spiritual redup bersinar di dalamnya. Jelaslah bahwa seseorang telah membuat lingkaran sihir di sini. Terlebih lagi, ada sosok samar beberapa pendeta di sekitar pembatasan tersebut. Aneh, sudah 3 tahun berlalu, mungkinkah orang-orang itu masih berada di lembah ini? Limuran sangat bingung. Ketika ia dan Niseng datang ke Tianwaitian ini, ada para guru Dharma yang menjaga lembah ini, tidak mengizinkan orang asing mendekat. Aku tidak menyangka setelah lebih dari 3 tahun, masih ada orang yang menjaga tempat ini, dan mereka tampak sibuk mengatur sesuatu. Meskipun Limuran penasaran, ia tidak ingin menyelidiki rahasia lembah dan niat para biksu di sana. Alasan ia datang ke sana adalah karena ia melihat fluktuasi ruang berbentuk pusaran yang berukuran beberapa meter di atas lembah. Terdapat banyak fluktuasi ruang berbentuk pusaran seperti itu di surga melampaui surga, yang disebut lubang pusaran. Begitu seorang kultivator terhisap ke dalam lubang pusaran, ia akan meninggalkan surga melampaui surga dan pergi ke dunia luar di bawah pengaruh kekuatan ruang. Tentu saja, gua pusaran tidak simen dan seandal susunan teleportasi. Biasanya terdapat badai luar angkasa yang sangat kuat di dalam gua pusaran, dan lokasi teleportasinya juga tidak pasti. Selain itu, gua pusaran melayang-layang, muncul dan menghilang, dan sulit untuk ditaklukkan. Dalam beberapa hari terakhir, Limuran menemukan beberapa lubang pusaran, tetapi semuanya sangat ganas. Hanya lubang pusaran di depannya yang tampak relatif tenang. Jika kita melewatkan gua pusaran ini, kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus menunggu untuk menemukan gua pusaran lain yang relatif tenang dan aman. Limuran mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pusaran itu. Dengan bantuan jimat tembus pandang dan baju zirah bayangan di tubuhnya, serta perlindungan dari pepohonan dan bebatuan di gunung, dia diam-diam sampai di puncak gunung di bawah gua pusaran. Kemudian, dia tiba-tiba terbang dengan kecepatan penuh, langsung menuju ke gua pusaran. Siapa itu? Saat sosok Limuran melintas, teriakan keras tiba-tiba terdengar di lembah, dan seberkas cahaya melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dengan mendengarkan vitalitas luar biasa dalam kata-katanya, Limuran dapat menyimpulkan bahwa orang yang berbicara kemungkinan besar adalah seorang master dalam tahap Dharma. Namun, saat ini, Limuran telah menyerbu ke dalam gua pusaran, lalu bila-bila angin kencang yang tak terhitung jumlahnya bergulung di sekelilingnya, menebas ke arahnya secara serempak. Pikiran Limuran bergerak, dan ia mengayunkan lengannya. Tiba-tiba, lapisan cahaya putih suci terpancar dari permukaan tubuhnya, menghalangi bila angin. Setelah beberapa saat, badai mereda, dan mata Limuran berbinar, dan dia mendapati dirinya berada di tanah tandus. Limuran menghela napas panjang. Setelah menentukan arah, ia terbang menuju suatu tempat. West Wastelen City adalah kota besar yang dihuni oleh beberapa suku orc. Meskipun tidak semegah Barbarian Ancient City, kota ini tetap makmur. Hal ini terutama karena West Wastelen City berbatasan dengan wilayah yang dikuasai oleh suku Ibel. Banyak binatang Ibel menghuni pinggiran kota, dan beberapa kultivator orc pemberani sering datang ke sini untuk memburu mereka. Akibatnya, terdapat banyak kultivator independen yang aktif di dekatnya. Kota pasar di kota Sihuang menjual berbagai macam material monster dalam jumlah besar, yang merupakan yang terbaik di antara semua kota orc di tanah kuno. Ada juga harta karun lain yang dijual di kota pasar, yang memudahkan para kultivator independen di sekitarnya. Jubaoxuan adalah toko kelontong di kota pasar Sihuang, yang menjual segala jenis bahan pembantu yang mungkin dibutuhkan para biksu, dengan variasi yang sangat lengkap. Penjaga toko Jubaoxuan adalah seorang manusia ular paruh baya berambut merah dan berjanggut. Ia melihat sesosok manusia serigala berjubah hitam berjalan ke arah mereka dari kejauhan, jadi ia segera maju dengan gembira dan membawa manusia serigala itu masuk ke dalam toko. Temanmu, apakah kamu ke sini untuk membeli bubuk penempat tulang dan barang berharga lainnya lagi? Tanya penjaga toko sambil tersenyum. Benar, sama seperti biasa, 10 eksemplar, kata manusia serigala itu ringan, lalu mengeluarkan sekantong besar batu roh dari tangannya dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Oke, kata penjaga toko itu, lalu dengan cekatan mencampurkan puluhan harta karun dengan takaran tertentu. Tak lama kemudian, ia menyerahkan setumpuk harta karun,
kotak-kotak besar dan kecil, kepada manusia serigala itu. Manusia serigala itu memasukkan harta karun itu ke dalam tas penyimpanannya satu persatu, mengucapkan terima kasih, dan hendak pergi. Penjaga toko menghentikan pria itu dan berkata, "Rekan Taoismu, mohon maaf atas ucapan saya yang agak berlebihan. Anda telah menghabiskan banyak uang untuk berlatih teknik penyempurnaan tubuh selama beberapa tahun terakhir, tetapi hasilnya tampaknya tidak terlalu terlihat." Manusia serigala itu tersenyum pahit dan berkata, "Aku terlahir lemah, jadi berlatih teknik binaraga ini tentu saja akan membuang-buang waktu dan tenaga. Tidak perlu terburu-buru." "Benarkah?" tanya penjaga toko. "Teknik pemurnian tubuh bukanlah kekuatan magis yang bisa dikultivasikan oleh kultivator biasa seperti kami. Jika kami ingin mencapai sesuatu dalam teknik pemurnian tubuh, kami tidak hanya perlu berlatih dengan tekun, tetapi juga membutuhkan banyak harta untuk membantu kami. Biaya cairan spiritual yang digunakan untuk merendam tubuh setiap beberapa hari bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh kultivator biasa seperti kami. Saya khawatir Anda hampir menghabiskan harta Anda dalam 2 tahun terakhir, rekan Tao." "Bukankah begitu?" Manusia serigala itu mengangguk dan mendesah. Manusia serigala ini tak lain adalah Limuran. Ia takut Niseng akan melacaknya di kota kuno barbar, jadi ia datang ke kota Western Wasteland, tempat yang tak seorang pun mengenalnya, dan berlatih di sana dengan nama samaran Muli dan sebagai kultivator biasa dari klan manusia serigala. Setelah Limuran tiba di kota Sihuang, ia mulai berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat kedua. Mulai dari tingkat ini, ia perlu menggunakan cairan roh penyegar tubuh untuk merendam tubuhnya dan meningkatkan kualitas fisiknya. Untuk menyiapkan cairan roh penyegar tubuh, ia membutuhkan puluhan harta karun, yang dapat dibeli satu persatu di pasar, dan harga masing-masing tidak terlalu mahal. Akan tetapi, jumlah cairan spiritus yang dibutuhkan untuk menyiapkan satu tangki cairan pendingin tubuh sangat mencengangkan, sehingga biaya yang dibutuhkan tiap kali sekitar 100 batu spirit tingkat menengah. Yang membuat Limuran semakin tak tertahankan adalah bahwa pemurnian tubuh membutuhkan ketekunan dan tidak akan efektif dalam waktu singkat. Cairan roh penenang tubuh harus digunakan setiap beberapa hari. Selama bertahun-tahun, jumlah yang terkumpul sangat banyak. Setelah berlatih teknik pemurnian tubuh selama lebih dari 2 tahun, meskipun Limuran memiliki kekayaan yang sangat besar, jauh melampaui kultivator lain yang berada pada level yang sama, ia masih merasa kewalahan. Terlebih lagi, ia menggunakan tubuh manusia untuk berlatih teknik pemurnian tubuh secara paksa. Meskipun ia memperoleh banyak kemajuan, kemajuannya tentu saja lambat. Jika ia terus berlatih dengan kecepatan ini, ia mungkin akan menghabiskan semua batu rohnya sebelum ia dapat menyelesaikan teknik pemurnian tubuh tingkat kedua. Tidak heran hanya segelintir suku orc dengan tubuh yang sangat kuat yang mementingkan teknik pemurnian tubuh, dan hanya segelintir murid inti dengan latar belakang yang sangat baik yang memiliki kesempatan untuk mempraktikkan teknik pemurnian tubuh ke tingkat yang lebih tinggi. Limuran hanya bisa menghela napas. Ketika teknik pemurnian tubuh dipraktikkan ke tingkat yang lebih tinggi, gerakan tangan dan kaki akan memberimu kekuatan magis yang luar biasa, yang tentu saja sangat bermanfaat namun, kau juga harus melakukannya sesuai kemampuanmu. Cara berlatihnya adalah mengikuti takdir dan tidak bisa dipaksakan, kata penjaga toko itu kepada Limuran. "Terima kasih sudah diingatkan, penjaga toko," kata Limuran penuh terima kasih. Penjaga toko itu pasti sudah cukup mengenalnya, jadi ia mengingatkannya dengan ramah. Kalau tidak, tentu ia akan lebih senang melihat Limuran terus mengunjungi tokonya. Limuran berpikir dalam hati, aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menghabiskan semua kekayaanku, kalau tidak suatu hari nanti kekayaanku akan habis. Dulu, di dunia kultivasi manusia, aku bisa membuat dan menjual jimat dan mendapatkan aliran batu roh yang stabil. Namun, di antara para orc, jimat jarang digunakan, dan seruling jimat tingkat tinggi sangat langka. Jika aku menjualnya dengan gegabah, itu mungkin akan menarik perhatian yang tidak perlu. Ayo cari cara lain untuk mendapatkan batu roh. Berlatih teknik pemurnian tubuh tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik, membuat Limuran, yang sangat cepat dan ahli dalam pertarungan jarak dekat, menjadi lebih kuat pada saat yang sama. Jika teknik pemurnian tubuh berhasil dan kualifikasi fisik tersublimasi, itu juga akan sangat bermanfaat untuk menerobos hambatan latihan di masa depan. Terlebih lagi, Limuran memiliki darah kilin di tangannya, tetapi ia belum memurnikannya. Bagaimanapun, darah kilin adalah darah roh ibel yang sebenarnya. Untuk memurnikan harta surga dan bumi ini, kekuatan magis Limuran sedikit kurang, dan kualitas tubuhnya bahkan lebih buruk. Bahkan untuk memfasilitasi pemurnian darah kilin di masa depan, ia harus terlebih dahulu berlatih teknik pemurnian tubuh hingga tingkat tertentu, sehingga ia dapat menahan rasa sakit yang luar biasa saat mencuci sumsum dan mengubah urat, serta mengubah dunia dan kehidupan saat memurnikan darah kilin. Oleh karena itu, Limuran harus berlatih teknik pemurnian tubuh namun,
meskipun ia memiliki teknik pemurnian tubuh naga manusia yang sangat baik, seni transformasi naga di tangannya, sejumlah besar harta yang dibutuhkan untuk pemurnian tubuh membuat Limuran sedikit malu. Karena membuat dan menjual jimat itu merepotkan, kenapa tidak pergi keluar kota untuk berburu monster demi mencari nafkah seperti para orc lain di sini? Limuran berpikir dalam hati. Ngomong-ngomong, dalam teknik pemurnian tubuh, selain metode latihan merendam tubuh dengan cairan roh penempat tubuh, ada banyak latihan dan teknik kultivasi lainnya, dan pertarungan sungguhan merupakan jenis latihan dinamis yang sangat penting. Selain membasmi monster, aku tidak hanya bisa menukar material monster dengan sejumlah besar batu roh, tapi aku juga bisa mempercepat latihan teknik pemurnian tubuh. Sepertinya ide yang bagus. Setelah mempertimbangkannya berulang kali, Limuran memutuskan untuk melakukannya. Perburuan monster bukanlah hal yang asing bagi Limuran. Namun, di luar kota West Wastelen, monster-monster berkumpul di sana, dan jumlah monsternya tak tertandingi di tempat lain. Terlebih lagi, monster-monster tingkat tinggi terkadang ditemui. Oleh karena itu, Limuran harus mempersiapkan diri dengan baik. Sebulan kemudian, di sebuah pasar kecil lebih dari 1000 mil di utara kota Sihuang. Pasar ini disebut pasar berburu monster. Di dalamnya terdapat beberapa susunan teleportasi kecil, yang memungkinkan perjalanan ke dan dari pinggiran Western Wastelen. Di sebelah utara pasar berburu monster terdapat ngarai yang luas, lembah 10.000 monster, rumah bagi beragam monster yang jumlahnya mencengangkan. Banyak biksu orc berbondong-bondong ke sini untuk berburu monster, dan seiring waktu, sebuah pasar kecil pun berkembang. Setelah Limuran diteleportasi dari kota Sihuang ke toko perburuan monster, dia membeli peta topografi lembah 10.000 monster yang sangat rincin di pasar, dan kemudian terbang ke lembah 10.000 monster. Tunggu sebentar, rekan Tao. Limuran dihentikan oleh seorang biksu parubaya dari suku manusia ikan tepat saat ia terbang keluar dari pasar. Apakah rekan Taoisku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu? Limuran berhenti dan bertanya kepada lawan bicaranya, sambil menatapnya dari atas ke bawah. Dia manusia ikan tingkat 6, setara dengan tahap akhir pengembaraan ilahi. Sisik di tubuh bagian bawahnya bersinar dengan lapisan cahaya biru. Dia pasti cukup unik dalam hal kekuatan magis atribut airnya. Hati Limuran tergerak. Manusia ikan tingkat 6 menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Limuran, sambil berkata, rekan Taois, kau seharusnya pergi ke lembah 10.000 monster untuk berburu monster, kan? Limuran tidak menyangkalnya. Ia mengangguk dan berkata dengan tenang, saya khawatir sebagian besar kultivator yang datang ke rumah perburuan monster ini memang untuk tujuan ini. Namun, baru-baru ini beredar rumor bahwa seorang kultivator tingkat tinggi dari klan Evil akan memimpin sekelompok monster Evil untuk berperang melawan klan Orc kita. Banyak monster Evil tingkat tinggi juga telah muncul di lembah 10.000 Evil. Rekan Daois baru mencapai tingkat kultivasi kelima, dan akan sangat berbahaya bagimu untuk pergi jauh ke lembah 10.000 Evil sendirian. Aku punya saran. Bagaimana kalau kita mencari beberapa rekan Daois yang sepemikiran untuk memburu Evil bersama dan membagi rata materi yang kita dapatkan? Kata manusia ikan tingkat ke-6 dengan sopan. Dengan kultivasi tingkat ke-6-nya, ia berinisiatif untuk bergabung dengan Limuran, yang berada di tingkat kelima, dan mengusulkan untuk membagi harta secara merata. Hal ini sudah sangat sopan. Namun, Limuran dengan tegas menolak ajakan pihak lain. Ia berkata, saya terbiasa sendirian, rekan Tao, silakan cari orang lain untuk bergabung. Setelah berkata demikian, dia membungkuk kepada manusia ikan itu dan pergi. Rekan Taois, manusia ikan itu ingin membujuknya lagi, tetapi ketika dia melihat Limuran telah pergi jauh, dia menghela napas ringan dan menarik kembali kata-katanya. Manusia ikan itu memandangi sosok Limuran yang semakin menjauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kilau di bulu manusia serigala ini, sepertinya dia telah berlatih teknik pemurnian tubuh dan telah mencapai beberapa prestasi. Jika ada kultivator pemurnian tubuh seperti dia di tim, akan jauh lebih mudah untuk memburu monster. Sayang sekali dia tidak mau bergabung. Namun, mungkin setelah dia menghadapi beberapa bahaya di lembah, dia akan menyesali keputusannya hari ini dan akan mencari seseorang untuk bergabung memburu monster di masa depan. Lagi pula, monster di lembah 10.000 monster sering muncul berkelompok. Jika seorang biksu orc sendirian bertemu sekelompok monster, konsekuensinya sebagian besar buruk. Limuran terbang ke utara dan segera mencapai tepi sebuah ngarai yang sangat besar. Ngarai itu dalam, lebar, dan sangat panjang, tanpa ujung yang terlihat. Ini lembah 10.000 Evil, kata Limuran lirih. Saat hendak terbang ke lembah, ia melihat banyak kultivator terbang keluar lembah satu demi satu. Hari sudah senja. Apa kau masih ingin memasuki lembah 10.000 Evil? Seorang biksu orc muda tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan Limuran ketika ia melewatinya. Ada apa? Limuran tercengang. Tentu saja itu tidak pantas, dan sangat tidak pantas, kata biksu muda itu dengan lantang. Di malam hari,
monster-monster itu lebih aktif dan lebih ganas. Saat itu, lembah akan dipenuhi gerombolan monster. Jika seorang biksu sepertimu memasuki salah satu dari mereka sendirian, kemungkinan besar kau akan dibasmi oleh monster-monster itu. Ya, lebih baik menunggu sampai besok pagi untuk memasuki lembah dan berburu monster. Saat itu, banyak monster akan bersembunyi di sarang mereka untuk beristirahat, dan lembah akan relatif aman. Biksu lain di dekatnya juga berkata demikian. Kebanyakan pendeta yang kembali dari lembah saat ini mempunyai ide yang sama. Limuran tersenyum tipis terima kasih sudah diingatkan, rekan Taois. Namun, biksu serigala seperti kami juga terbiasa aktif di malam hari, jadi saya hanya perlu berhati-hati. Karena kau tidak takut mati, terserah padamu, kata biksu muda itu dengan nada sedih. Ia mengingatkan pihak lain dengan alasan kebaikan, tetapi pihak lain tidak menghargainya. Limuran tidak lagi terlibat dengan para kultivator ini. Tubuhnya jatuh dengan cepat dan segera tenggelam ke dalam lembah 10.000 ibel. Malam itu, bulan bersinar terang dan bintang-bintang tampak jarang. Di pantai berbatu di suatu tempat di lembah 10.000 monster, terdengar raungan gemuruh dari para monster. Limuran, memegang dua pedang pemburu dan pencuri jiwa, berlari secepat kilat di atas tumpukan batu. Di belakangnya, lebih dari 20 monster mirip kadal bertanduk tunggal di kepala mereka, masing-masing berukuran sekitar 3 meter, mengejarnya tanpa henti. Kadal-kadal ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, sesekali menyemburkan bola-bola petir. Mereka adalah naga tanduk petir, spesies yang umum di lembah ini, sejenis binatang ibel yang menguasai kemampuan yang berkaitan dengan petir. Masing-masing dari sekitar 20 naga tanduk petir di sini memiliki level berkisar antara ke-4 hingga ke-6, menjadikan mereka kelompok binatang ibel yang tangguh. Jika seorang kultivator terkena bola-bola petir yang disemburkan oleh sekitar 20 naga tanduk petir ini di saat yang bersamaan, belum lagi kultivator orc pada tahap pengembaraan ilahi, bahkan kultivator pada tahap awal fase Dharma akan merasa sulit untuk menahannya. Limuran tidak berani melawan naga-naga bertanduk guntur ini secara langsung. Ia mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari bola-bola guntur yang dimuntahkan oleh naga-naga bertanduk guntur, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya yang membingungkan para naga bertanduk guntur. Naga tanduk guntur memiliki sifat pemarah dan tidak akan menyerah pada mangsanya begitu mereka menemukannya, jadi Limuran dengan mudah membawa mereka ke pantai berbatu ini. Limuran berlari ketakutan, namun tiba-tiba dia berbalik dan berhenti, menjentikkan 10 jarinya dan melontarkan serangkaian mantra sihir di belakangnya. Mantra ini tidak ditujukan pada naga bertanduk guntur, melainkan menembus bebatuan di bawah mereka. Dalam sekejap, api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bebatuan. Api-api ini meledak begitu bersendewa, langsung menyebabkan ledakan dahsyat. Ledakan keras mengguncang tanah dalam radius puluhan mil, dan bola api yang berukuran lebih dari 100 kaki melesat ke langit, menelan hampir semua dari sekitar 20 naga Thunderhorn. Bibir Limuran sedikit melengkung monster tetaplah monster. Meskipun mereka memiliki kekuatan magis yang luar biasa, kecerdasan mereka masih agak rendah. Jika mereka adalah kultivator manusia, mereka tidak akan pernah berani mengejar mereka tanpa henti, dan mereka juga tidak akan mudah disergap. Formasi jimat ini menggunakan 100 jimat naga apiku. Sekalipun makhluk itu berada di tahap awal Dharma, jika terkena formasi jimat ini karena kecerobohan, ia akan menderita kerugian besar. Naga-naga bertanduk guntur ini seharusnya tidak mampu menahannya. Limuran cukup yakin dengan penyergapan yang telah ia siapkan. Sesaat kemudian, api padam, memperlihatkan lubang besar yang dalam di antara tumpukan batu. Lebih dari selusin tubuh naga tanduk petir yang hangus tergeletak di dalamnya. Namun, beberapa naga tanduk petir tidak langsung mati, tetapi setidaknya mengalami luka serius. Limuran mengambil kesempatan itu untuk mengangkat kedua pedangnya, dan dalam sekejap ia datang ke sisi naga tanduk petir itu, lalu menebas mereka dengan pedangnya. Kresek meskipun naga bertanduk guntur ini terluka parah, mereka masih mampu menyemburkan bola guntur berukuran beberapa kaki dan mengenai Limuran. Limuran menghindar dengan cepat, menghindari sebagian besar bola petir, dan pada saat yang sama, lapisan cahaya putih suci menyinari tubuhnya. Jaraknya terlalu dekat, dan Limuran terkena dua bola petir yang tak dapat dihindarinya. Tiba-tiba terdengar suara guntur, dan cahaya putih suci di tubuh Limuran tertusuk oleh bola guntur, menciptakan dua lubang besar, dan seluruh tubuh Limuran mati rasa. Seandainya ia tidak berlatih teknik pemurnian tubuh, sisa kekuatan bola petir ini sudah cukup untuk melumpuhkan seluruh tubuh Limuran dan membuatnya tak bisa bergerak. Namun kini ia hanya sedikit mati rasa, dan energi vital di tubuhnya bersirkulasi, seketika melarutkan kekuatan tersebut. Cahaya suci di tubuh Limuran cukup menahan sebagian besar kekuatan magis dan memiliki daya pertahanan yang sangat kuat, tetapi tampaknya cukup rapuh di bawah serangan bola guntur ini. Kekuatan yang begitu dahsyat, layak disebut kekuatan magis berelemen petir. Limuran terkejut, dan pada saat yang sama,
kedua pedang di tangannya telah menebas, langsung membasmi salah satu naga bertanduk petir yang terluka parah. Baju zirah kulit naga bertanduk guntur itu cukup keras dan awalnya sulit ditembus dengan satu pedang, namun, naga bertanduk guntur ini telah terluka parah dalam formasi jimat, dan Limuran telah membuat beberapa kemajuan dalam latihan tubuh, jadi kekuatan tebasan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, cahaya putih suci di tubuhnya menyala lagi dan kembali normal, dan dua lubang besar yang ditusuk oleh bola petir juga menghilang. Beberapa naga tanduk petir yang tersisa mengambil kesempatan untuk membuka mulut mereka dan menyemburkan bola-bola petir, menyerang Limuran secara serempak. Limuran mengerutkan kening, dan dengan sebuah pikiran, ia mengaktifkan gelang giok suci yang telah disempurnakan ke dalam tubuhnya secara maksimal. Tiba-tiba, lapisan cahaya keemasan samar muncul di atas lapisan cahaya putih suci di tubuhnya, yang berbentuk seperti seekor kilin. Kali ini, setelah bola petir mengenai Limuran, mereka segera berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di permukaan cahaya suci, tetapi gagal menembus cahaya suci. Akan tetapi, cahaya suci itu pun menjadi redup karenanya. Limuran tak berani menunda lagi, terus mengayunkan kedua pedang di tangannya. Dalam sekejap, ia membasmi seekor naga bertanduk petir lainnya. Xiaobai, ayo. Limuran menepuk pinggangnya dan memanggil Xiaobai. Xiaobai berubah menjadi serigala raksasa dalam kilatan cahaya perak dan muncul di udara. Ia mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Di tengah suara lolongan itu, beberapa sinar bulan yang tebal diam-diam turun dari langit dan menghantam beberapa naga bertanduk guntur yang tersisa. Setelah setengah batang dupa, Limuran diam-diam melayang di udara, memandangi mayat lebih dari 20 naga tanduk petir di bawahnya. Gerombolan monster itu sungguh kuat. Meskipun aku sudah membentuk formasi jimat dan melukai mereka dengan parah, tetap saja sulit untuk menghadapi mereka, kata Limuran sambil mendesah panjang. Limuran menggunakan teknik pupil gelap untuk melihat jauh ke kejauhan. Ia tidak melihat monster atau kultivator mendekat, jadi ia mendarat di samping mayat naga bertanduk guntur dan dengan sabar mengumpulkan material monster. Selain esensi, tanduk naga tanduk petir merupakan material yang sangat baik untuk menyempurnakan instrumen atribut petir, dan masing-masing harganya sangat mahal. Zirah kulit naga tanduk petir juga dapat digunakan untuk membuat beberapa jimat atribut petir, tetapi Limuran tidak menguasai mantra atribut petir, sehingga ia tidak dapat membuat jimat yang sesuai. Bahan-bahan ini cukup bagiku untuk membeli sejumlah besar harta karun seperti bubuk penempat tulang, dan biaya pemurnian tubuh selama 2 atau 3 bulan akan terbayar, kata Limuran sambil tersenyum kecut. Seluruh kekayaan banyak biksu orc tingkat 4 dan 5 mungkin tidak sebanding dengan material dari sekitar 20 naga Thunderhorn ini, tetapi ini saja hanya cukup bagi Limuran untuk mengolah tubuhnya selama beberapa bulan. Jadi, meskipun biksu orc mengetahui manfaat luar biasa dari berlatih teknik pemurnian tubuh, sangat sedikit yang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika kultivator naga tingkat 6 Long Fei tidak memiliki kultivator naga fase Dharma untuk mendukungnya, saya khawatir dia tidak akan bisa menggunakan cairan roh pemurnian tubuh untuk memurnikan tubuhnya sesekali. Biayanya sungguh luar biasa. Limuran sedang mengemasi material monster ketika dia tiba-tiba mendengar beberapa suara guntur datang dari lembah yang jauh. Haha, sekelompok naga tanduk petir lagi. Naga tanduk petir ini suka sekali keluar di malam hari. Tidak mudah bertemu mereka di siang hari, tapi mereka muncul berkelompok di malam hari. Limuran gembira Yu Cui akan menggunakan trik yang sama lagi, menggiring mereka ke sini, lalu membasmi mereka dengan jimatnya. Untuk berjaga-jaga, kali ini kita akan menggunakan 150 jimat naga api untuk menyiapkan susunan jimat. Kekuatan formasi jimat terutama bergantung pada kualitas dan kuantitas jimat yang digunakan. Bagi Limuran, kesulitan menyusunnya tidak terlalu besar, dan dapat diselesaikan hanya dalam waktu setengah batang dupa. Ini jauh lebih mudah daripada membuat lingkaran sihir. Meskipun susunan lingkaran sihir tingkat rendah juga sangat sederhana, kekuatannya tidak akan terlalu besar. Susunan lingkaran sihir tingkat tinggi dengan kekuatan besar harus didasarkan pada berbagai faktor seperti waktu, tempat, yang sangat rumit. Bahkan bagi seorang ahli arai yang terampil, seringkali membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menyelesaikannya. Berlama-lama di lembah 10.000 monster sangatlah berbahaya. Lembah ini penuh dengan monster, dan kamu bisa saja bertemu banyak monster kapan saja. Tidak ada waktu dan kesempatan untuk membentuk formasi tingkat tinggi. Limuran, yang memiliki banyak jimat dan ahli dalam formasi jimat, memiliki keunggulan di lembah 10.000 monster yang tidak dapat ditandingi oleh manusia buas lain dengan level yang sama karena formasi jimat, dia bahkan dapat membasmi sekelompok monster sendirian. Terlebih lagi, Limuran lincah dalam menghindar, dan dilindungi oleh gelang giok suci. Ia juga mahir dalam mantra ofensif dan defensif seperti teknik cahaya hilang dan teknik lubang hitam, sehingga tidak mudah terluka. Bahkan jika ia menghadapi masalah,
ia masih memiliki beberapa roh jimat dan binatang roh Xiaobai untuk membantunya, dan ia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Setengah bulan kemudian, Limuran meninggalkan lembah 10.000 ibel. Saat itu, jimat yang telah ia siapkan hampir habis, ada beberapa lubang yang rusak di baju zirahnya. Xiaobai juga mengalami beberapa luka di tubuhnya, dan mereka semua perlu beristirahat sejenak. Namun, perolehan Limuran dalam setengah bulan terakhir juga cukup menakjubkan. Ratusan monster mati karena berbagai metodenya. Setelah kembali ke kota Sihuang, Limuran menjual bahan-bahan ini dalam beberapa kelompok, dan pada saat yang sama membeli kembali sejumlah besar harta untuk pemurnian tubuh, serta beberapa bahan yang cocok untuk memurnikan kulit jimat dan kertas jimat. Limuran terus membuat jimat sambil berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat kedua, seni transformasi naga. Ketika hampir semua harta pemurnian tubuh habis, ia telah mengumpulkan jimat dalam jumlah yang mencengangkan di tangannya. Setelah itu, Limuran pergi ke lembah 10.000 setan lagi untuk melanjutkan perjalanan perburuan monsternya yang memiliki risiko dan manfaat. Karir kultivasi Limuran sama seperti kultivasi seorang kultivator orc biasa di tanah kuno. Ia berburu monster untuk mendapatkan batu roh, lalu membeli harta karun dan berlatih seni bela diri. Meskipun ia sering berada di tempat-tempat berbahaya, ia juga memiliki kebebasan yang cukup dan tidak dibatasi oleh ras, sekte, dan kekuatan lainnya. Meskipun kemajuan teknik pemurnian tubuh lambat, Limuran masih memiliki cukup kesabaran. Bagi orang yang bekerja keras seperti dia, ini bukan apa-apa. Terlebih lagi, jika ia berhasil mempraktikkan teknik pemurnian tubuh, itu akan sangat bermanfaat baginya. Ia tidak hanya akan memiliki tubuh yang kuat dan lebih bertenaga, tetapi jika ia dapat menyelesaikan teknik pemurnian tubuh tingkat ketiga, ia mungkin dapat mulai memurnikan darah kilin lebih awal. Darah kilin sungguh berharga. Limuran percaya bahwa jika ia dapat memurnikan darah kilin, apalagi mencapai tahap akhir Senyu, bahkan mencapai tahap Dharma, peluangnya sangat besar. Melaju ke tahap fase Dharma adalah peristiwa terpenting dan inti bagi setiap kultivator pengembaraan ilahi, sekaligus menjadi hambatan tersulit dalam kultivasi. Para kultivator yang mampu mencapai puncak tahap pengembaraan ilahi akhir sudah merupakan yang terbaik di antara banyak kultivator lainnya. Bakat dan pemahaman setiap kultivator di puncak tahap pengembaraan ilahi akhir dapat dikatakan sangat baik, namun hanya sedikit dari mereka yang akhirnya dapat maju ke tahap fase Dharma. Alasan utamanya adalah terlalu sulit untuk menembus batas fase Dharma. Tanpa kesempatan atau harta karun yang menantang surga, sulit untuk berhasil. Darah kilin adalah harta karun yang menantang surga. Limuran akhirnya mendapatkan darah ini dan mendapat kesempatan besar untuk maju ke fase Dharma. Bagaimana mungkin ia melewatkannya? Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sulit atau mahalnya berlatih teknik penyempurnaan tubuh, ia akan tetap melakukannya. Sebagai seorang kultivator ras manusia, yang hidup di tanah kuno, Limuran ingin selalu kembali ke Sekte Tianshan atau Xinjiang Selatan, namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak dapat mengakses rahasia dunia kultivasi tingkat tinggi, apalagi menemukan cara untuk kembali ke benua lima benua. Lagi pula, hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat terhubung dengan lingkaran yang sesuai. Untuk menyelidiki hubungan antara tanah kuno ini dan lima benua, dengan kultivasi Limuran saat ini, mustahil menemukan petunjuk apapun. Mungkin hanya setelah mencapai tahap fase Dharma, ia dapat berhubungan dengan para kultivator tingkat tinggi orc dan mengungkap beberapa misteri. Karir kultivasi semacam ini berlangsung selama 12 tahun. Jika 3 tahun yang dihabiskannya dalam pengasingan di Istana Tulang Putih dihitung, ia telah berlatih seni transformasi menjadi naga selama 15 tahun. Setelah tingkat pertama teknik pemurnian tubuh selesai, tubuh akan bersinar dengan cahaya bak giok, dan kebal terhadap pedang, tombak, air, dan api. Kekuatannya akan berlipat ganda, dan hanya tubuh ini yang mampu menangkal serangan senjata sihir tingkat rendah atau keterampilan sihir tingkat rendah. Setelah menyelesaikan teknik pemurnian tubuh tingkat kedua, tubuh fisik semakin diperkuat. Makhluk biasa di tahap Ki dan Meridian sulit dilukai oleh senjata sihir tingkat tinggi atau mantra tingkat menengah. Pada saat yang sama, fleksibilitas dan kekuatan fisik tubuh meningkat pesat. Bila seseorang berhasil menguasai teknik pemurnian tubuh tingkat ketiga, konon kekuatan tubuh fisiknya sendiri tak kalah hebat dari monster setingkat itu, bahkan mampu menahan hantaman senjata sihir tingkat tinggi yang dikerahkan oleh pendekar pengembara dewa biasa. Ada tingkatan yang lebih tinggi dalam seni pemurnian tubuh. Setelah menyelesaikan latihan, kekuatan tubuh fisik menjadi luar biasa. Namun, untuk berlatih ke tingkat yang lebih tinggi, diperlukan pula persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan magis dan kesadaran ilahi. Oleh karena itu, hanya makhluk dengan kultivasi yang lebih tinggi yang dapat berlatih ke tingkat pemurnian tubuh yang lebih tinggi. Selama 15 tahun terakhir, dengan bantuan sejumlah besar harta, Limuran akhirnya berhasil berkultivasi ke tingkat ketiga teknik pemurnian tubuh, tetapi ia masih jauh dari menyelesaikan tingkat ketiga.
Untuk mencapai tingkat ketiga pemurnian tubuh, selain menggunakan cairan roh pemurnian tubuh untuk menempa tubuh, seseorang juga perlu mengonsumsi dan memurnikan beberapa harta karun khusus. Banyak dari harta karun ini merupakan harta karun alam yang sangat berharga, dan sangat langka. Bahkan jika seseorang memiliki batu roh, ia mungkin tidak dapat membelinya. Oleh karena itu, Li Muran sering berkeliaran di pasar dan cukup akrab dengan para pedagang di beberapa toko. Dengan demikian, ketika harta karun yang ia butuhkan muncul di pasar, ia dapat langsung membelinya. Suatu hari, ratusan biksu berkumpul di aula terbesar di pusat kota Sihuang. 10 toko terbesar di pasar bersama-sama membeli sejumlah harta karun tingkat tinggi dan menjualnya melalui lelang. Lelang ini menarik banyak biksu orc tingkat 5 dan 6 untuk berpartisipasi, dan berlangsung sangat meriah. Li Muran mendengar bahwa harta karun yang ia butuhkan mungkin akan muncul di pelelangan, jadi ia datang ke sini. Saat itu, ia mengenakan jubah hitam dan berdiri diam di sudut aula. Siang harinya, pelelangan dimulai tepat waktu. Seorang pria berbulu tua, seorang kultivator tingkat 6 dengan rambut dan janggut putih serta sepasang sayap abu-abu, terbang ke udara di atas aula dan memberi hormat kepada para kultivator di sekitarnya. Ini pasti pendeta Tao Yimei, kan? Kudengar dia penilai harta karun terkemuka di klan berbulu. Dia telah menaksir harta karun selama lebih dari 100 tahun dan tidak pernah mengecewakan siapapun. 10 toko teratas merasa sangat terhormat sehingga mereka mengundang orang ini untuk menjadi tuan rumah. Setelah lelaki tua itu muncul, banyak kultivator mengenalinya dan saling berbisik. Rekan-rekan Taois, saya Yimei, menyapa kalian. Taois tua Yimei berkata dengan suara lantang, kali ini, kita akan mengadakan lelang bersama 10 toko teratas. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Saya orang yang rendah hati, tetapi saya telah ditunjuk oleh 10 toko teratas untuk menjadi tuan rumah lelang ini. Semua harta yang dilelang dalam lelang ini, baik yang berasal dari 10 toko teratas maupun titipan dari Taois lain, telah saya periksa dengan saksama. Tidak ada kesalahan sama sekali. Kalian dapat membelinya dengan tenang. Setelah Taois Yimei menyelesaikan kata pengantarnya, pelelangan segera dimulai. Ia mengeluarkan batu giok hitam pekat seukuran kepalan tangan dari dadanya. Ia mengangkatnya di udara dan mengumumkan, sepotong obsidian kualitas terbaik, material pemurnian premium. Beratnya 3 pon 7 ons. Harga awal 500 batu roh tingkat menengah. Obsidian sebesar itu tidak umum di pasaran. Li Muran berpikir, obsidian ini dapat digunakan untuk memurnikan harta karun yang disebut manik-manik obsidian. Manik-manik ini mengandung kekuatan magis yang kuat. Setelah diaktifkan, manik-manik itu akan meledak dan melepaskan kekuatan penghancur yang kuat. Banyak pendeta yang mengenali asal-usul batu obsidian dan menyumbangkan uang mereka untuk itu. 520 batu roh perantara. 530. 550. Li Muran juga ikut menawarkan 580 batu roh tingkat menengah, tetapi dengan cepat terdesak oleh tawaran yang lebih tinggi. Setelah harganya melampaui 600 batu roh tingkat menengah, Li Muran kehilangan minat untuk berpartisipasi. Akhirnya, potongan obsidian ini dibeli oleh seorang pendeta orc tingkat 6 seharga 700 batu roh tingkat menengah. Menghabiskan 700 batu roh tingkat menengah hanya untuk mendapatkan sepotong obsidian dan memurnikan manik obsidian hitam bukanlah hal yang hemat biaya bagi Li Muran. 700 batu roh tingkat menengah sudah cukup baginya untuk membeli sejumlah besar kayu roh dan kulit roh, serta membuat sejumlah besar jimat, yang kekuatannya secara keseluruhan jelas jauh lebih besar daripada manik obsidian hitam. Jika ia memiliki banyak batu roh, ia tidak akan keberatan mengeluarkan 700 batu roh tingkat menengah tambahan untuk membeli harta karun ini, agar ia bisa memiliki satu metode lagi. Namun sekarang ia harus membeli banyak harta karun berharga untuk latihan pemurnian tubuh, jadi ia harus menghargai setiap batu roh. Harta karun pertama berhasil terjual dengan harga yang begitu tinggi, membuat suasana pelelangan menjadi semakin panas. Lelaki tua beralis satu itu terus mengeluarkan harta karun satu demi satu. Harta karun ini biasanya berjumlah besar atau berkualitas tinggi. Pada dasarnya, harta karun ini tidak mudah ditemukan di pasar, dan sangat berguna bagi sebagian besar pembudidaya. Oleh karena itu, persaingan lelang sangat ketat. Hampir setiap harta karun terjual dengan harga tinggi, lebih dari 30% lebih tinggi dari harga normal. Penawaran akhir untuk beberapa harta karun bahkan beberapa kali lipat lebih tinggi dari harga normal. 10 tanduk naga tanduk petir. Aku sudah memeriksanya satu per satu. Masing-masing tanduk adalah tanduk naga tanduk petir tingkat ke-6, dan semuanya masih utuh. Pria tua beralis satu itu mengeluarkan harta karun lain dan menawar ke 10 tanduk ini akan dilelang secara keseluruhan. Harga awalnya adalah 800 batu roh tingkat menengah. Melihat ke 10 tanduk tersebut, masing-masing berukuran sekitar 1 kaki dan memiliki lapisan busur listrik halus dan lemah yang melompat-lompat dan berkedip-kedip di permukaannya.
para pendeta segera mulai berbicara. Naga tanduk petir suka muncul berkelompok, dan hanya di malam hari. Mereka cepat, dan kekuatan petir yang mereka gunakan dalam pertarungan sungguh menakjubkan. Mendapatkan satu tanduk naga tanduk petir saja tidak mudah, apalagi 10. Dan semuanya adalah tanduk tingkat 6. Untuk 800 batu roh, harganya sungguh tidak mahal. Benar sekali, 10 tanduk tingkat 6, jika digabungkan, cukup untuk memurnikan satu atau dua instrumen sihir atribut petir tingkat atas. Wah, imajinasinya juga luar biasa kuat. Meskipun begitu, harta karun semacam ini hanya bisa digunakan oleh para kultivator yang mempraktikkan teknik yang berkaitan dengan petir. Kalaupun kita mendapatkannya, itu tidak akan berguna. Di tengah-tengah diskusi, seorang kultivator memimpin dalam mengajukan penawaran saya ingin 800 batu roh tingkat menengah. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang kultivator manusia berbulu yang ditutupi bulu biru. Pantas saja orang ini terlihat seperti kultivator dari suku Leiyu, klan berbulu. Konon, semua murid inti suku Leiyu mahir dalam teknik petir, dan ternyata memang benar. Hati Limuran tergerak. Sebenarnya, 10 naga Thunderhorn ini kemungkinan besar adalah yang ia jual ke 10 toko teratas. Namun, awalnya ia menjualnya secara berkelompok. Sekarang, 10 toko teratas melelangnya secara bersamaan, dan harganya pun melonjak tinggi. 850 batu roh tingkat menengah. Kultivator lain menawar. Limuran melihat seperti yang diperintahkan dan melihat seorang kultivator manusia berbulu yang juga mengenakan jubah untuk menyembunyikan wujud aslinya. Mungkinkah dia juga seorang kultivator dari suku Leiyu dari klan berbulu? Pikir Limuran dalam hati. Ada beberapa suku klan berbulu yang lebih besar di dekat kota Sihuang, jadi ada juga sejumlah besar kultivator klan berbulu di dekatnya. Karena harta karun itu istimewa dengan atribut guntur, tidak banyak biksu yang bisa menggunakannya, jadi hanya 2 atau 3 orang yang menawar. Akhirnya, harta karun itu dijual kepada biksu manusia berbulu berjubah misterius seharga 1000 batu roh tingkat menengah. Biksu dari suku bulu guntur yang seluruh tubuhnya dipenuhi bulu biru itu memperlihatkan ekspresi enggan di wajahnya. Jelas, orang ini juga menginginkan tanduk naga bertanduk guntur tingkat ke-6 ini, tetapi dia tidak mampu membeli lebih banyak batu roh untuk membeli harta ini. Melihat hal itu, Limuran mendapat ide dan diam-diam menyampaikan beberapa patah kata kepada biksu dari suku Leiyu. Biksu dari suku bulu petir sedikit terkejut setelah mendengar transmisi suara Limuran. Ia berbalik dan melirik ke arah Limuran, lalu menjawab dengan bahasa rahasia yang sama jika teman Taois benar-benar memiliki banyak tanduk naga tanduk petir berkualitas tinggi untuk dijual, maka syarat yang Anda ajukan dapat dinegosiasikan. Bagus sekali. Setelah lelang, kita akan bertemu di pasar dan membahas detail transaksinya. Limuran mengangguk pelan padanya dan berkata melalui transmisi suara. Setelah barang lelang diperdagangkan secara tatap muka, lelang dilanjutkan, dan harta karun langka terjual satu demi satu. Kenapa harta karun itu belum muncul juga? Apa aku salah pesan? Limuran tak kuasa menahan rasa cemasnya saat melihat para biksu di sekitarnya menawar harta karun itu. Pada saat ini, lelaki tua beralis satu itu mengeluarkan sebuah kotak giok seukuran telapak tangan, membukanya, dan berkata, ini pasir walet darah kualitas terbaik, beratnya setengah pon. Harga awalnya 500 batu roh tingkat menengah. Ternyata itu pasir sarang burung darah, bukan lem sarang burung darah. Limuran mendesah dalam hati, cukup kecewa. Pasir walet darah adalah bahan pembantu bermutu tinggi yang umum digunakan dalam pemurnian instrumen. Konon, apapun jenis senjata ajaib yang dimurnikan, selama sedikit pasir walet darah ditambahkan ke dalamnya, berbagai bahan baku senjata ajaib dapat terintegrasi dengan lebih lancar, dan kekokohan senjata ajaib akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, pasir walet darah juga merupakan harta yang bagus untuk pemurnian tubuh, yang dapat sedikit meningkatkan kekuatan tubuh, tetapi dibandingkan dengan lem walet darah, levelnya lebih rendah. Banyak kultivator di pelelangan yang berencana untuk menyempurnakan instrumen sihir mereka sendiri, sehingga pasir walet darah sangat diminati. Tak lama kemudian, banyak kultivator yang menawar, dan tak lama kemudian, harganya naik menjadi 700 batu roh tingkat menengah. Akhirnya Limuran menerima kotak pasir burung layang-layang darah itu seharga 750 batu roh. Setelah membayar batu spiritual secara langsung, Limuran mendapatkan kotak pasir walet darah. Karena ia membayar mahal untuk harta karun itu, tentu saja banyak kultivator yang datang dan melihatnya. Limuran tidak peduli. Ia kembali ke sudutnya semula dan menyaksikan pelelangan berlangsung dengan tenang. Setelah itu, lelaki tua beralis satu itu mengeluarkan banyak harta karun untuk dilelang. Beberapa di antaranya merupakan produk langka dari alat sihir kelas atas, dan beberapa lagi merupakan ramuan yang sulit dimurnikan. Hal ini membuat suasana lelang mencapai klimaks. Limuran juga sangat tertarik pada senjata-senjata ajaib dan ramuan-ramuan itu,
tetapi mengingat bahwa untuk berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat ketiga, ia perlu menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk membeli berbagai harta pemurnian tubuh, ia pun bertahan dan tidak mengambil tindakan. Faktanya, kalaupun dia menawar, dia belum tentu bisa membeli harta karun tersebut karena tawaran terakhir untuk harta karun tersebut sangat tinggi, dan semuanya dibeli oleh biksu manusia berbulu yang misterius berjubah. Biksu misterius ini adalah biksu yang sebelumnya menawar 10 tanduk naga bertanduk guntur dengan harga tinggi. Kini ia menawar dengan harga yang sangat tinggi dan menerima semua ramuan dan harta karun lainnya, yang membuat orang-orang penasaran dengan identitasnya. Limuran menatap kultivator misterius itu dalam-dalam selama beberapa saat, berpikir dalam hati, orang ini pasti orang kepercayaan atau keturunan tokoh terkemuka di klan berbulu. Dia begitu kaya, begitu dermawan, dan bahkan berani melelang begitu banyak harta berharga di depan umum. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator biasa. Tanpa dukungan seorang ahli tahap penampakan Dharma, dia mungkin tidak akan memiliki kemampuan atau keberanian untuk melakukannya. Selain Limuran, banyak kultivator juga mengarahkan pandangan mereka pada orang ini, dan beberapa bahkan diam-diam mengikutinya ketika dia meninggalkan pelelangan. Orang-orang ini benar-benar mencari mati mereka sendiri. Karena dia berani terang-terangan membeli begitu banyak harta, apa dia takut dibajak? Para pencuri itu berani mengincar orang ini, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Limuran mencibir dalam hati dan menggelengkan kepala, lalu berjalan menuju kedai teh spiritual di pasar. Tak lama kemudian, seorang biksu muda dari suku Leiyu dengan bulu-bulu biru di sekujur tubuhnya juga datang ke kedai teh spiritual. Ia melihat sekeliling, lalu berjalan lurus ke arah Limuran. Nama saya Lan Yu, senang bertemu dengan Anda, rekan Tao. Bolehkah saya tahu nama saya? Tanya biksu muda itu kepada Limuran sambil mengepalkan tinjunya. Nama saya Muli, senang bertemu dengan Anda, rekan Daois Lan. Limuran tersenyum dan menangkupkan tinjunya, memberi isyarat agar yang lain duduk. Jadi, ini rekan Daoismu. Apa kau benar-benar menjual tanduk naga tanduk petir? Aku butuh lebih dari 1 atau 2 tanduk. Semakin banyak semakin baik, dan kualitasnya pasti bagus. Lan Yu tampak cemas dan bertanya langsung melalui transmisi suara. Tidak buruk. Limuran mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang dari tangannya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Lan Yu dengan hati-hati membuka kotak kayu itu, dan terkejut melihat ada 7 atau 8 tanduk di dalamnya. Masing-masing tanduk ditutupi lengkungan putih halus. Itu adalah tanduk naga tanduk petir, dan semuanya masih sangat segar. Lan Yu sangat gembira dan hendak menanyakan harganya, tetapi Limuran berkata, ini baru setengah tanduknya. Kalau kamu setuju, kamu boleh beli seluruh tanduknya. Ini baru setengahnya. Lan Yu terkejut, tetapi mengerutkan kening dan berkata dengan canggung, tapi, aku kekurangan uang, aku khawatir aku tidak punya cukup batu roh untuk membeli semuanya. Jadi, saudaramu, tolong simpan tanduk itu untuk saat ini, dan beri aku waktu setengah bulan. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan batu roh dan kemudian berdagang dengan saudaramu. Jangan khawatir. Limuran tersenyum tipis. Aku punya saran. Rekan Daois Lan hanya perlu menghabiskan setengah harga untuk mendapatkan semua tanduk naga tanduk petir. Setengah harga. Lan Yu tercengang. Ini sungguh anugerah. Bagaimana mungkin hal baik seperti itu terjadi? Ia menatap Limuran dengan waspada, dengan raut wajah curiga. Rekan Daois Lan, jangan curiga, kata Limuran melalui transmisi suara, sejujurnya, aku perlu mengandalkan kemampuan atribut petir rekan Daois Lan. Rekan Daois Lan memiliki tingkat kultivasi tingkat 6, jadi dia seharusnya bisa menggunakan kemampuan petir dengan mahir. Badai petir, mantra petir tingkat menengah. Meskipun jangkauannya tidak luas, kekuatannya luar biasa, terkenal karena daya hancurnya yang dahsyat. Lan Yu mengangguk. Sebagai kultivator tingkat 6 dari suku bulu petir, aku memang bisa menguasai kekuatan magis ini. Bagus sekali. Limuran mengangguk gembira. Dikabarkan bahwa para kultivator suku bulu petir mewarisi jejak garis keturunan roh sejati Dapeng bersayap emas. Dapeng bersayap emas dikenal sebagai dewa petir, dan para kultivator suku bulu petir juga mahir dalam teknik yang berkaitan dengan petir. Saya sangat tertarik dengan teknik badai petir. Jika rekan Daois Lan dapat membantu saya merapal mantra ini, saya dapat menghemat 10 batu roh tingkat menengah setiap kali saya merapalnya. Harga asli tanduk naga tanduk petir adalah 1000 batu roh tingkat menengah, tapi aku hanya mau 500 batu roh. Rekan Daois Lan, kau bisa menggunakan 50 mantra badai petir untuk mendapatkan 500 batu roh sisanya. Apa kau tertarik dengan itu? Ini cuma soal merapal mantra badai, bukan membasmi orang atau membasmi ibel, kan? Tanya Lan Yu agak heran. Tentu saja, kata Limuran sambil tersenyum. Aku telah menggunakan kulit roh naga bertanduk guntur untuk membuat beberapa kulit jimat khusus. Kau hanya perlu merapal mantra badai petir pada kulit jimat itu,
dan jimat itu akan menyerap dan menyegel semua kekuatan yang kau gunakan. Seluruh prosesnya sangat aman dan sederhana, dan tidak ada orang luar yang hadir. Kau juga bisa memilih untuk merapal mantra di guamu sendiri. Lan Yu tertegun dan berkata, kulit jimat. Apa kau sedang mencoba memurnikan jimat? Kudengar seni memurnikan jimat itu sangat sulit dan mahal, jauh lebih sulit dan ekonomis daripada memurnikan senjata. Lagi pula, seni memurnikan jimat itu hampir punah. Limuran berkata, kau tak perlu khawatir. Terlepas dari berhasil atau tidaknya aku membuat jimat itu, selama kau merapal mantra yang sesuai, kau bisa dibebaskan dari kewajiban membayar batu roh. Bagaimana kalau begini, untuk menenangkanmu, setiap 10 kali kau merapal mantra badai petir, aku akan memberimu tanduk naga tanduk petir tingkat 6. Bagaimana caranya? Lan Yu merenung sejenak dan bergumam, mantra badai petir membutuhkan banyak mana, dan proses pemanggilannya cukup rumit. Kurasa aku hanya bisa merapalkan mantra badai petir 12 kali dalam sehari. Kalau kau merapal mantra badai petir 10 kali sehari, kau bisa menukarnya dengan tanduk naga bertanduk petir tingkat 6. Tawaran ini tidak mudah didapat. Haha, kalau rekan Daois Lan pergi ke lembah 10.000 ibel sendirian untuk berburu unicorn, aku khawatir itu tidak akan semudah dan simen itu, kata Limuran sambil tersenyum. Kalimat ini langsung menyentuh hati Lan Yu. Setelah ragu sejenak, ia setuju baiklah, sudah diputuskan. Tapi, kalau nanti kau tidak berhasil membuat jimat itu bukan salahku. Setuju, Limuran mengangguk setuju, lalu menyerahkan tanduk naga bertanduk guntur dan 10 jimat pengumpul roh yang telah disiapkan sejak lama kepada pihak lain. Jimat penyimpan roh ini terbuat dari kulit roh naga tanduk petir dan dapat menyimpan mana atribut petir yang luar biasa. Limuran ingin menggunakannya untuk menyimpan sementara mana mantra badai petir, lalu mengekstraknya dan menyempurnakannya menjadi jimat badai petir. Biaya pembuatan jimat dengan cara ini jauh lebih tinggi, dan tingkat keberhasilannya akan turun hampir setengahnya, tetapi karena Limuran mendapat bantuan cermin perunggu misterius, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan sekumpulan jimat badai petir. Tanduk unicorn ini adalah depositnya, kata Limuran, aku sudah menyempurnakan kulit jimatnya. Kau hanya perlu merapal mantra badai petir dan menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam kulit jimat itu. Ketika Lan Yu melihat pihak lain mengambil inisiatif untuk menawarkan tanduk unicorn sebagai deposit, keraguannya sangat berkurang. Keduanya sepakat untuk bertemu lagi di sini dalam 3 hari, dan kemudian mereka berpisah. Limuran tidak takut orang ini akan menghilang bersama tanduk itu. Ia tahu bahwa bagi Lan Yu, penggunaan tanduk terlalu kecil dan tidak cukup untuk memurnikan senjata. Setelah Lan Yu merasakan manisnya tanduk itu, ia akan terus membantu Limuran merapal mantra dan membuat jimat dengan imbalan lebih banyak tanduk naga bertanduk guntur. Benar saja, 3 hari kemudian, Lan Yu datang menemui Limuran tepat waktu dengan membawa kulit jimat yang penuh dengan kekuatan sihir atribut guntur. Setelah kedua belah pihak menyerahkannya, transaksi dilanjutkan. Hanya dalam 2 bulan, Lan Yu telah melancarkan lebih dari 100 mantra badai petir untuk Limuran, dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan lebih dari 10 tanduk Thunderhorn berkualitas tinggi peringkat 6 dari Limuran. Kedua belah pihak sangat puas, dan karena hubungan ini, mereka menjadi cukup dekat. Pada hari ini, Lan Yu berinisiatif meminta Limuran untuk menemuinya, mengatakan bahwa masalah yang diminta Limuran untuk ditanyakan kepadanya telah terselesaikan. Limuran sangat gembira. Ia telah bertanya dan menemukan bahwa kotak pasir walet darah yang dibelinya bukanlah harta karun yang dibeli oleh 10 toko teratas, melainkan harta karun yang dipesan oleh seorang kultivator manusia berbulu untuk dijual di pelelangan. Limuran meminta Lan Yu untuk mencari tahu identitas kultivator manusia berbulu tersebut atas namanya. Tak disangka, tak lama kemudian, Lan Yu benar-benar menerima kabar tersebut. Lagi pula, Lan Yu juga seorang kultivator dari klan berbulu, jadi akan lebih mudah baginya untuk mengetahui hal-hal ini daripada Limuran, seorang kultivator manusia serigala. Pasir walet darah dan lem walet darah keduanya merupakan material yang diperoleh dari burung spiritual langka bernama walet darah. Pasir walet darah hanyalah kotoran walet darah, sementara lem walet darah adalah harta karun yang terbuat dari air liur walet darah, yang bahkan lebih langka lagi. Untuk alat pemurnian, pasir walet darah memiliki beragam kegunaan untuk pemurnian tubuh. Lem walet darah sangat berharga dan efeknya jauh lebih baik daripada pasir walet darah, tetapi tidak banyak kultivator yang mengetahui tentang harta karun ini. Limuran juga mengetahui perbedaan antara keduanya karena penjelasan rinci tentang harta karun ini dalam buku panduan pemurnian tubuh. Karena orang itu bisa mendapatkan pasir burung layang-layang darah, dia pasti menemukan jejak burung layang-layang darah. Jika aku bisa mengikuti petunjuknya dan menemukan sarang burung layang-layang darah, mungkin aku bisa menemukan lem burung layang-layang darah. Limuran datang ke kedai tes spiritual sesuai kesepakatan, hanya untuk melihat Lan Yu sudah tiba di sana. Di sampingnya, berdiri seorang kultivator wanita dari suku berbulu dengan bulu putih keperakan.
Seperti Limuran, ia berada di tingkat kultivasi kelima, setara dengan tingkat tengah alam pengembaraan ilahi. Rekan Taois Lan, aku sudah lama menunggu. Siapa ini? Limuran tersenyum tipis dan memberi hormat kepada mereka berdua dengan kepalan tangan. Lan Yu berinisiatif memperkenalkan mereka. Perkenalkan, ini rekan Daoismu dari suku manusia serigala, ini rekan Daois Bai Lu dari suku bulu perak. Rekan Daois Bai, rekan Daoismu lah yang awalnya membeli pasir walet darah. Hamba yang rendah hati ini memberi salam kepada rekan Daoismu. Bai Lu membungkuk pada Limuran. Limuran membalas sapaan, dan setelah sedikit berbasa-basi, mereka berdua duduk satu persatu. Lan Yu juga mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan seketika lapisan perisai cahaya spiritual transparan menyelimuti kursi mereka bertiga. Ada beberapa lengkungan biru yang sedikit bergetar di permukaan perisai. Lapisan jaring petir ini tidak menggunakan banyak mana, jadi tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk menghalangi suara yang terpancar keluar, dan juga dapat mencegah pikiran spiritual mereka menyerang perisai cahaya dan menguping percakapan di antara ketiga orang itu. Bai Lu bertanya pada Limuran, "Kudengar dari saudara Lan kau mencoba segala cara untuk mencari tahu identitasku. Aku penasaran apa yang sedang kau lakukan. Mungkinkah ada yang aneh dengan pasir menelan darah itu?" Limuran berkata tidak ada yang salah dengan pasir walet darah, kualitasnya memang kelas 1. Namun, saya ingin bertanya kepada Bai Daoyou tentang keberadaan walet darah tersebut. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberikan beberapa informasi. Tentu saja, selama Bai Daoyou bersedia memberi saya beberapa informasi yang berguna, saya pasti akan memberi Anda sebuah harta karun sebagai hadiah dan memastikan Anda puas. Apa yang ingin kau lakukan dengan walet benang darah itu? Tanya Bai Lu penasaran. Kudengar walet benang darah itu punya temperamen yang sangat istimewa dan tidak bisa dijinakkan atau dilatih. Bahkan jika kau memaksanya untuk dijebak, ia tidak akan makan atau berbicara, dan tidak akan menghasilkan pasir walet benang darah. Aku punya niatku sendiri, kata Limuran, asalkan rekan Daois Bai memberitahuku di mana kau menemukan pasir menelan darah. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah alat ajaib berbentuk tusuk rambut giok dari dadanya dan menambahkan, tusuk rambut giok ungu ini juga merupakan alat ajaib kelas atas dengan kualitas yang baik. Sayangnya, alat ini tidak cocok dengan metode kultivasi saya, dan hanya kultivator wanita seperti Bai Daoyou yang dapat menggunakan alat ajaib semacam ini. Jika Bai Daoyou dapat memberikan informasi yang berguna, tusuk rambut giok ungu ini akan diberikan kepadamu. Lan Yu tercengang. Hanya dengan beberapa kata informasi, ia mengeluarkan senjata sihir kelas atas sebagai gantinya. Ini benar-benar masalah besar. Rekan Taoismu sungguh murah hati, Lan Yu menasihati dengan nada iri, rekan Taois Bai, dari apa yang telah kulakukan kepada rekan Taoismu akhir-akhir ini, rekan Taoismu adalah orang yang menepati janjinya. Jika rekan Taois Bai benar-benar tahu keberadaan burung walet darah, mengapa tidak memberitahu kami, dan kemudian kau bisa mendapatkan senjata sihir kelas atas yang bagus, mengapa tidak melakukannya? Ini, Bai Lu ragu-ragu. Ia tampak enggan mengungkapkan informasi tentang Blood Silk Swallow, tetapi ia juga sangat menyukai senjata ajaib jepit rambut giok ungu itu. Ia memandangi jepit rambut itu beberapa kali. Mungkinkah saudara Bai Dao menyembunyikan sesuatu? Kalau begitu, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak ditakdirkan bersama burung layang-layang sutradara. Limuran mendesah pelan dan mengambil kembali jepit rambut giok ungu itu. Bai Lu melihat Limuran kembali cemas setelah ia mengambil kembali tusuk rambut giok itu. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Baiklah, aku akan jujur padamu. Aku tahu tempat rahasia tempat burung layang-layang benang darah berada, dan aku menemukan pasir layang-layang benang darah di sana. Namun, tempat rahasia itu juga berisi harta karun lain, jadi aku tidak ingin mengungkapkan lokasinya." "Oh, harta karun apa itu? Kenapa saudara Bai tidak mengambilnya?" Tanya Lan Yu penasaran. Bai Lu menghela napas, karena harta karun itu dijaga oleh beberapa monster tingkat 6 yang kuat, dengan kekuatanku, aku tidak dapat memperolehnya, jadi setelah aku mendapatkan pasir walet darah, aku meninggalkan tempat itu. Binatang ibel tingkat 6, pikiran Limuran tergerak. Ia berkata, dengan tingkat kultivasi rekan Daois Bai, akan sulit baginya untuk merebut harta karun itu dari penjagaan begitu banyak binatang ibel tingkat 6 dalam waktu sesingkat itu. Apakah rekan Daois Bai hanya berencana menunggu seperti ini? Sekalipun tempat itu sangat rahasia, jika rekan Daois Bai bisa menemukannya, maka yang lain juga bisa. Bagaimana jika orang lain sampai di sana lebih dulu? Bukankah rekan Daois Bai akan melewatkan kesempatan itu? Bai Lu mengangguk dan berkata, aku juga punya kekhawatiran yang sama. Karena itu, aku berencana mencari beberapa teman Tao yang sepemikiran untuk pergi ke sana bersama-sama, membasmi monster itu, dan mendapatkan harta karun itu. Saya bersedia pergi, kata Limuran tanpa ragu. Bai Lu ragu sejenak, lalu bertanya pada Lan Yu, saudara Lan,
apakah kamu mau pergi bersamaku? Baginya, Limuran, bagaimanapun juga, adalah orang asing yang baru pertama kali ia temui, dan ia tidak yakin apakah Limuran dapat diandalkan sementara Lan Yu adalah seorang kultivator dari ras yang sama dengannya, dan mereka memiliki sedikit kenalan di masa lalu. Jika ia ditemani oleh Lan Yu, seorang kultivator tingkat 6, ia akan lebih percaya diri. Baiklah, Lan Yu ragu sejenak dan tidak langsung setuju. Ia mengerutkan kening dan berkata, karena ada banyak monster level 6 berkumpul di sana, aku khawatir kita bertiga saja tidak akan mampu mengatasinya. Limuran dan Bailu sama-sama berada di level kelima, dan hanya dia yang berada di level ke-6. Sekilas, mereka tampak bukan tim yang sangat kuat, dan menghadapi sekelompok monster level ke-6, memang agak berbahaya. Limuran tidak berpikir demikian. Selama 10 tahun terakhir, ia telah membasmi ratusan monster level 6, jadi ia tidak menganggap serius monster-monster itu. Haruskah aku sedikit memamerkan kekuatanku agar Lan Yu dan Bailu lebih percaya diri? Limuran merenung dalam hati, tetapi ia juga khawatir jika ia menunjukkan terlalu banyak kekuatan, mereka berdua akan semakin takut, dan mereka tidak akan berani pergi bersamanya untuk mendapatkan harta karun itu. Sambil ragu-ragu, Bailu tersenyum dan berkata, bukan hanya kita bertiga. Aku juga sudah meminta bantuan seorang saudari dari klan yang sama. Namanya Baijing. Kakak Lan pasti kenal dia. Lan Yu tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira jika Taois Baijing juga bersedia pergi, maka tidak masalah, aku bersedia mengikutimu. Apakah rekan Daois Baijing sangat kuat? Tanya Limuran penasaran. Sikap Lan Yu langsung berubah drastis. Ketika mendengar bahwa Baijing juga akan berpartisipasi, ia langsung setuju. Bailu tersenyum tipis. Saudari Jing bukan hanya seorang kultivator tingkat 6 dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi juga tampak seperti peri. Dia adalah wanita cantik yang terkenal di klan manusia berbulu kami. Saat dia berbicara, Bailu memberi Lan Yu senyuman dan pandangan penuh arti. Limuran melihat wajah Lan Yu sedikit merah dan ekspresinya cukup malu, dan dia langsung menebak sesuatu. Sudah diputuskan bahwa kita akan bertemu di luar kota Sihuang 3 hari lagi, lalu pergi berburu harta karun bersama. Bailu berkata dengan gembira, dengan bantuan saudara Lan, perjalanan kita kali ini pasti akan sangat lancar. Jelas, Bailu datang untuk Lan Yu, dan Limuran hanyalah kaki tangan tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak. Karena Limuran bersedia memberikan tusuk rambut giok ungu, sebuah alat sihir kelas atas, sebagai hadiah, maka membawanya bersama bukanlah masalah besar. Mengenai lokasi pasti harta karun itu, Bailu enggan berkomentar lebih lanjut. Limuran dan Lan Yu juga bersikap bijaksana dan tidak banyak bertanya. Lagi pula, informasi ini biasanya baru akan dijelaskan setelah mereka bepergian bersama. 3 hari kemudian, lebih dari 10 mil di luar kota Sihuang, Limuran dan Lan Yu menunggu dengan tenang di udara. Tak lama kemudian, 2 sosok putih keperakan melintasi langit di kejauhan dan mendarat di depan mereka. Mereka adalah 2 kultivator wanita dari suku bulu perak, suku berbulu. Salah satunya adalah Bailu, dan kultivator wanita lainnya mengenakan kerudung perak, sehingga wujud aslinya tidak terlihat. Namun, kulitnya yang terbuka seputih giok, matanya sebening air, tubuhnya anggun, dan bulu-bulu di punggungnya berwarna keperakan dan halus, yang membuatnya tampak seperti peri. Saya Lan Yu dari suku Leiyu. Senang bertemu kalian, sesama Taois Baijing dan Bailu. Lan Yu langsung terbang beberapa kaki ke atas, membungkuk kepada kedua wanita itu, lalu memperkenalkan Limuran kepada Baijing. Ini rekan Taoismu dari suku manusia serigala. Dia akan bergabung dengan kita dalam perburuan harta karun. Halo, rekan Daois Baijing. Limuran tersenyum tipis dan membungkuk pada Baijing. Baijing sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, mengapa ada orang asing lagi? Lan Yu buru-buru menjelaskan kepada Limuran, Taoismu ini ingin mencari keberadaan burung walet darah, jadi dia ikut dengan kita. Aku berteman baik dengan Taoismu, dan aku tahu Taoismu jujur dan dapat diandalkan. Ya, rekan Daoismu sangat murah hati. Dia bahkan memberi adikku sebuah tusuk rambut giok sebagai hadiah. Saudari Jing, tolong biarkan dia pergi bersamamu. Bailu juga berbicara mewakili Limuran. Ia lalu berbisik kepada Baijing, lagi pula, rekan Daoismu juga seorang kultivator tingkat 5. Dia tidak akan terlalu berpengaruh pada kita. Maksudnya, Limuran baru level 5, sementara Baijing dan Lan Yu sama-sama level 6. Sekalipun Lan Yu melakukan kesalahan dan karakter Limuran tidak bisa diandalkan, ia tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Baijing akhirnya mengangguk, dan berkata kepada Limuran, baiklah, tapi jika kamu tidak bisa membantu banyak saat itu, kamu tidak akan mendapatkan banyak harta. Tentu saja, kata Limuran sambil tersenyum, aku di sini terutama untuk melacak keberadaan burung walet darah, dan aku tidak berani memikirkan harta karun lainnya.
Mereka berempat terbang menuju lembah segudang monster. Daerah itu sangat luas, dan meskipun Limuran telah berburu monster di sana selama lebih dari 1 dekade, masih banyak tempat yang belum pernah dikunjunginya. Rute yang Bailu tuju dalam perjalanan ini adalah salah satu area yang kurang dikenal Limuran. Bailu berkata, "Kudengar burung-burung ibel tingkat tinggi muncul dari waktu ke waktu di pegunungan ini, jadi kita harus mencoba terbang rendah dan tetap dekat dengan gunung. Dengan begitu, bahkan jika kita diserang burung ibel, kita bisa bersembunyi di antara bebatuan dan hutan lebat di sekitar sini." Limuran mengangguk diam-diam. Ia juga pernah mendengar pepatah ini, itulah sebabnya ia tidak pernah datang ke daerah ini untuk berburu monster. Lan Yu dan 3 lainnya adalah kultivator dari klan manusia bersayap. Mereka hanya perlu melebarkan sayap untuk terbang dengan stabil dan cepat. Limuran mengorbankan jimat naga terbang dan terbang dengan naga hijau giok, jadi ia tidak dirugikan. Keahlian suling jimat saudaramu memang sangat tinggi. Suling jimat terbang tingkat tinggi seperti ini sangat langka di pasaran. Lan Yu memuji dengan lantang setelah melihat jimat naga terbang Limuran. Bai Jing dan 2 gadis lainnya juga memandang King Long dengan rasa ingin tahu dan cukup tertarik. Bai Lu berkata, "Temanmu pasti sudah mencoba berkali-kali sebelum berhasil membuat jimat giok terbang ini. Kudengar, meskipun kau mencoba menyempurnakan jimat tingkat tinggi ini 10 kali, kau tidak akan berhasil sekalipun. Benar-benar buang-buang bahan." "Benarkah?" tanya Limuran dengan tenang. Jika para kultivator klan berbulu ini tahu bahwa ia bisa membuat jimat lebih dari 9 kali dari 10 kali dengan bantuan cermin perunggu misterius itu, mereka mungkin akan terkejut. "Mencolok tapi tidak praktis," kata Bai Jing dingin, "saat kita benar-benar melawan musuh, mantra sekuat apapun akan cukup untuk menghancurkan jimat ini. Dan setiap kali kita terbang dalam jarak tertentu, kita harus menggunakan jimat vitalitas untuk mengisi kembali vitalitas jimat terbang. Karena itu, kita harus memurnikan banyak jimat vitalitas. Itu sungguh tidak perlu." Limuran tersenyum dan tidak membantah. Penggunaan jimat memang agak mahal, tetapi keuntungannya adalah tidak menghabiskan mana kultivator itu sendiri dalam banyak kasus, terutama ketika lawan yang kekuatannya setara bertarung, pihak yang menggunakan jimat sering kali menang, karena mereka menghemat banyak mana dalam pertarungan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh para biksu orc yang tidak mahir dalam seni jimat. Terlebih lagi, beberapa keterampilan sihir memang sangat kuat, tetapi langkah-langkah untuk melakukannya cukup rumit. Jika dapat dibuat menjadi jimat, jimat tersebut dapat diaktifkan dan digunakan dengan cepat dan mudah selama pertempuran, yang juga dapat meningkatkan kekuatan para kultivator secara signifikan. Tentu saja, semua ini didasarkan pada keterampilan pembuatan jimat tingkat lanjut. Penelitian para orc tentang keterampilan pembuatan jimat sangat dangkal. Hampir tidak ada jimat tingkat lanjut di pasaran, jadi tidak ada biksu yang menggunakan metode ini untuk melawan musuh. Namun, jika para biksu orc ini melihat bagaimana Limuran menggunakan jimat, mereka pasti akan menarik kembali perkataan mereka sebelumnya. Kelompok berempat itu berjalan hati-hati di tengah gunung. Tak lama kemudian, dipimpin oleh Bai Lu, mereka tiba di sebuah lembah terpencil. "Ini dia," kata Bai Lu, dengan pandangan aneh yang tak sengaja terpancar di matanya, seolah dia sedikit takut. Meski ekspresi ini hanya sekilas, namun ditangkap oleh Limuran yang cermat. "Apakah monster-monster itu benar-benar menakutkan?" Limuran bertanya dalam hati. Ia berubah pikiran dan berkata, "Ngomong-ngomong, tujuanku kali ini hanya untuk menemukan sarang burung layang-layang darah dan melihat apakah aku bisa menemukan lem burung layang-layang darah. Soal aksi mereka membasmi monster dan mendapatkan harta karun itu, aku tidak perlu ikut campur. Jadi, menakutkan atau tidaknya monster-monster itu tidak ada hubungannya denganku." Di sini, Lan Yu mengerutkan kening. Ia melirik lembah di bawahnya dan bergumam, "Lembah ini tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sekilas tampak bersih, dan sepertinya tidak ada harta karun atau monster kuat di sana. Itu karena pintu masuknya terhalang," kata Bai Lu, lalu membawa Limuran dan yang lainnya ke balik pohon kuno. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa ada pintu masuk gua tersembunyi di dinding gunung yang terhalang oleh dahan dan dedaunan pohon kuno. Pintu masuk gua itu sangat kecil dan hanya bisa menampung 1 orang. Limuran dan yang lainnya, dipimpin oleh Bai Lu, memasuki gua satu persatu. Awalnya, gua itu sangat sempit, tetapi kemudian meluas, menjadi semakin dalam dan lebar. Bai Lu mengorbankan mutiara yang bersinar di malam hari untuk menerangi sekeliling gua, dan menuntun semua orang masuk lebih dalam ke dalamnya. "Gua ini tampaknya sangat tua, dan tidak dibangun baru-baru ini," kata Limuran sambil berpikir. "Benarkah?" tanya Bai Lu, "Jauh di dalam gua, ada sebuah gua kuno yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Namun, gua itu telah dihuni oleh monster, dan bunga Angelika Giok juga dijaga oleh monster-monster itu. Jika kau tidak membasmi monster-monster itu, kau tidak bisa memetiknya. Jadi begitu,
Pikir Limuran dalam hati. Bai Lu terdiam. Baru pada saat inilah ia mengungkapkan bahwa harta karun yang dicarinya adalah bunga jade kiong. Bagi para biksu orc, bunga Anglika merupakan bahan pembantu yang sangat penting untuk alkimia. Konon, banyak eliksir yang dapat ditambahkan dengan bunga Anglika sebagai bahan pembantu, dan mengonsumsi eliksir ini secara teratur dapat membuat darah para orc lebih murni. Namun, bagi Limuran, benda ini hampir tidak berguna karena Limuran bukanlah seorang orc sama sekali. Bagi para biksu manusia, tampaknya tidak ada yang namanya darah murni. Sepertinya aku tak perlu mengikuti mereka dalam perburuan harta karun. Asalkan aku menemukan keberadaan burung layang-layang sutradara, gumam Limuran dalam hati. Apakah itu bunga Anglika? Ada berapa banyak? Wajah Lan Yu berseri-seri, dan jelas sekali dia sangat tertarik. Bai Lu berkata setidaknya ada 7 atau 8 tanaman. Aku tidak yakin apakah masih ada lagi. Lagi pula, aku takut ketahuan oleh monster tingkat 6 saat itu, jadi aku hanya berani melihat dari kejauhan. Bai Jing jelas tahu tentang ini dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Ia berkata dengan tenang, kalau hanya ada 7 atau 8 tanaman, dan kita berempat berbagi, kita tidak akan mendapat banyak. Kalau bunga Anglika terlalu sedikit, hasilnya akan sia-sia. Limuran mengira Lan Yu sudah tahu asal-muasal harta karun yang dicarinya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia, seperti dirinya sendiri, baru mengetahuinya sekarang. Sepertinya selama ia bisa berburu harta karun bersama sesama Taois Bai Jing, Lan Yu bersedia mengikutinya, dan apapun jenis harta karun yang dicarinya. Adapun Limuran, dia terlibat hanya karena masalah burung walet sutradara, dan dia juga tidak peduli dengan harta lainnya. Dia juga mengerti arti kata-kata Bai Jing, dan langsung tersenyum dan berkata, aku datang ke sini hanya untuk burung walet darah. Sedangkan untuk bunga bangau giok, aku tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya, jadi biarkan ketiga rekan Taois itu membaginya. Ini bukan ide yang bagus, kata Lan Yu dengan terkejut. Bai Jing berkata dengan tenang, karena rekan Daoismu sudah bilang begitu, mari kita lakukan seperti ini. Tentu saja, jika kita benar-benar membutuhkan bantuan rekan Daoismu, kita tentu akan memberikan bagian harta karunnya kepada rekan Daoismu. Namun, saya rasa itu tidak perlu. Haha, saudara Bai Jing benar, Lan Yu langsung setuju, lalu menatap Limuran dengan tatapan bersalah dan meminta maaf. Limuran balas tersenyum, memberi isyarat agar pihak lain tidak terlalu memikirkannya. Saudari Jing dan saudara Lan memiliki tingkat kultivasi tertinggi, jadi tentu saja keputusan harus dibuat oleh kalian berdua. Bai Lu juga setuju. Limuran familiar dengan catatan perjalanan manusia serigala tua di tahap awal Dharma, dan ia tahu betul bahwa krisis terbesar dalam perburuan harta karun bersama adalah pembagian harta yang tidak adil. Tak jarang teman menjadi musuh, bahkan berselisih karena sedikit harta. Demi menghindari masalah yang tidak perlu, ia pun merelakan bunga giok kiong untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini. Kelompok itu semakin masuk ke dalam gua, dan Limuran diam-diam terkejut. Berdasarkan kemiringan lorong gua dan jarak yang telah mereka tempuh, dapat disimpulkan bahwa mereka telah masuk jauh ke dalam tanah. Kudengar burung walet belang darah sangat pemalu dan suka membangun sarang di tempat-tempat terpencil dan suram. Benar, gumam Limuran. Tapi kita belum melihat jejak burung walet belang darah di sepanjang jalan. Ada apa? Bai Lu berkata, gua ini seharusnya memiliki lebih dari satu pintu masuk dan keluar. Meskipun ada sarang burung walet merah di dalam gua, burung walet merah biasanya tidak keluar masuk melalui jalan ini. Limuran mengangguk, yang kurang lebih sesuai dengan tebakannya. Terdapat banyak percabangan di dalam gua, dan berbagai lorong mengarah ke segala arah. Tampaknya para biksu kuno yang membangun gua ini sangat berhati-hati dan meninggalkan lebih dari satu rute pelarian. Seharusnya tidak hanya ada satu pintu masuk dan keluar. Setelah berjalan selama setengah jam, Limuran akhirnya menemukan sedikit harta karun seperti pasir merah di suatu tempat di dinding gua. Di bawah cahaya mutiara malam, harta karun itu bersinar dengan cahaya merah redup. Itu pasir burung layang-layang darah. Limuran sangat gembira. Meskipun pasir burung layang-layang darah sekecil itu tidak berharga, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa memang ada jejak burung layang-layang darah di gua ini. Hal ini menghilangkan sedikit kekhawatiran Limuran tentang Bai Lu dan yang lainnya. Bai Lu memimpin semua orang ke percabangan jalan dan berkata kepada Limuran, aku menemukan banyak pasir layang-layang darah di lorong sebelah kiri, tapi terlalu banyak percabangan jalan, jadi aku tidak menyelidikinya lebih lanjut. Sedangkan lorong di sebelah kanan, mengarah ke tempat bunga bangau giok berada, dan monster tingkat 6 yang mengerikan itu juga ada di sana. Kalau begitu, kenapa kita tidak berpisah di sini saja? Tanya Bai Jing dengan tenang. Rekan Taoismu bisa pergi mencari keberadaan burung layang-layang sisi darah, sementara kita bertiga bisa membasmi monster-monster itu dan mengumpulkan bunga giok Rataegus agar tidak membuang-buang waktu. Bagaimana menurutmu? Jelas saja,
dia tidak berpikir Limuran dapat membantu membasmi monster itu, dan dia benar-benar tidak dapat digantikan. Meskipun Lan Yu tidak mengungkapkan pendapatnya, jelas bahwa dia tidak akan menentang saran Bai Jing. Bai Lu agak ragu. Ia bergumam, ini, bagus sekali. Limuran mengangguk, itulah yang kupikirkan. Lagi pula, dia tidak terlalu tertarik pada bunga Angelika, jadi lebih baik dia fokus mencari sarang burung walet sutradara. Kalau dia menemukan lem burung walet sutradara, dia tidak akan mau membaginya dengan Bai Jing dan orang lain yang bepergian bersamanya. Bertindak sendiri-sendiri seperti ini, tanpa saling mengganggu, sebenarnya adalah pilihan yang baik. Lagi pula, Limuran tidak takut menghadapi monster tingkat 6 sendirian. Karena Limuran berkata demikian, masalah ini tentu saja telah diputuskan. Limuran mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga orang di sini. Rekan Taoismu, hati-hati, Lan Yu mengingatkan Limuran, lalu menyerahkan jimat giok transmisi suara kepadanya, sambil berpesan, jika kau menghadapi bahaya, gunakan jimat transmisi suara ini untuk memberitahu kami, dan kami akan segera datang membantu. Terima kasih, Saudara Lan. Limuran menerima rekaman transmisi suara dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah menyaksikan ketiga orang itu berjalan ke lorong kanan dan berangsur-angsur pergi, Limuran juga mengeluarkan mutiara malam dan memasuki lorong kiri. Sepanjang perjalanan, ia dengan cermat mencari jejak burung layang-layang sutradara dan memang melihat sisa pasir burung layang-layang sutradara. Namun, seperti yang dikatakan Bai Lu, lorong gua ini terlalu rumit dan bercabang. Menemukan sarang burung walet sutradara tidaklah mudah. Butuh waktu dan usaha yang lama. Kitab-kitab klasik mengatakan bahwa burung walet benang darah sangat pemalu dan berhati-hati, dan sarang mereka sangat rahasia. Pantas saja mereka membangun sarang di sini. Memang sulit menemukan mereka di sini, kata Limuran lirih. Namun, Limuran sudah siap. Ia mengeluarkan seekor hamster bermata besar sepanjang 1,2 meter berbulu emas dari lengannya. Ia juga mengambil beberapa butir millet emas dan menaburkannya di telapak tangannya. Tikus bermata besar ini terlihat sangat imut, dan dilihat dari auranya, ia adalah binatang spiritual tingkat 2. Awalnya ia meringkuk seperti bola, tetapi setelah mencium aroma biji millet emas, ia langsung mengangkat kepalanya dan melahap biji millet tersebut dengan gembira. Sayangnya, hanya ada sedikit biji millet. Tikus bermata besar itu jelas tidak puas. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Limuran, dengan tatapan memohon di matanya yang besar. Limuran tersenyum tipis. Tikus pemakan emas, asal kau membantuku menemukan sarang burung walet sutradara, aku bisa memberimu makan millet emas kualitas terbaik sebanyak yang kau mau. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan sedikit pasir menelan darah dan menaruhnya di depan tikus bermata besar itu. Tikus bermata besar itu tampaknya mengerti maksud Limuran. Ia mengendus aroma pasir menelan darah dengan saksama, lalu berlari cepat ke suatu tempat di dalam gua. Limuran segera mengikutinya. Tak lama kemudian, tikus pemakan emas itu berhenti dan memainkan sesuatu dengan kaki depannya. Ternyata itu adalah pasir menelan darah. Bagus sekali, puji Limuran, mengeluarkan beberapa millet emas, memberikannya kepada tikus emas, dan berkata, lanjutkan. Tikus pemakan emas memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Di bawah godaan makanan, ia terus melacak aroma pasir menelan darah dan membawa Limuran menjelajahi gua lebih dalam. Limuran mengingat rute yang telah dilaluinya. Meskipun lorong-lorong di dalam gua itu rumit, para kultivator abadi memiliki ingatan fotografis dan ingatan yang luar biasa. Ia dapat mengingat rute tersebut dengan kuat tanpa kesalahan, sehingga ia tidak perlu khawatir tersesat. Dengan bantuan tikus pemakan emas, Limuran menemukan semakin banyak pasir menelan darah, yang semakin padat. Jelas, tempat-tempat ini tidak dijelajahi oleh Bai Lu pada awalnya. Limuran sangat gembira. Mendapatkan sedikit pasir burung layang-layang darah memang hal kecil, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia semakin dekat dengan sarang burung layang-layang darah. Namun anehnya, meski ia menemukan banyak pasir walet darah, ia tetap tidak dapat menemukan letak sarang walet darah tersebut. Setelah 2 atau 3 jam kerja keras, tikus-tikus pemakan emas itu diberi makan biji-bijian millet emas sedikit demi sedikit. Selain menemukan beberapa ons pasir burung layang-layang darah, Limuran masih belum tahu lokasi sarang burung layang-layang darah. Aneh, Limuran mengerutkan kening. Kepadatan pasir burung walet darah di sini sangat tinggi, yang berarti burung walet darah sering datang dan pergi ke sini. Kita seharusnya sangat dekat dengan sarang mereka. Mengapa kita tidak bisa menemukan lokasi sarangnya? Limuran memejamkan mata dan berusaha keras mengingat rute yang diambilnya saat mengejar tikus pemakan emas. Limuran tiba-tiba membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, ada lorong di dekat sini, tapi tidak ada jejak pasir menelan darah. Lorong-lorong lain di sekitarnya penuh dengan pasir menelan darah. Kenapa aneh sekali?
Mungkinkah burung layang-layang benang darah pada dasarnya sangat berhati-hati dan sengaja tidak buang air besar di dekat sarangnya agar tidak meninggalkan jejak? Pikir Limuran dalam hati. Dia telah memeriksa semua lorong di dekatnya satu persatu, kecuali lorong itu. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Hal terburuk yang bisa terjadi hanyalah perjalanan yang sia-sia dan sedikit waktu, pikir Limuran dalam hati dan berlari ke sana. Setengah jam kemudian, Limuran berhenti di sebuah gua yang hangat dan luas. Di sana, terdapat banyak bulu berwarna merah darah yang berserakan. Inilah sarang burung walet sutradara. Sarangnya besar sekali. Seharusnya banyak burung walet sutradara yang tinggal di sini. Limuran sangat gembira. Saat itu burung walet sutradara tidak ada di sarang, mereka pasti sedang keluar untuk mencari makan. Limuran segera dan diam-diam mencari keberadaan lem burung layang-layang darah di sarang. Gerakannya sangat lembut, berusaha untuk tidak menyebabkan perubahan apapun. Burung layang-layang darah sangat berhati-hati. Jika terjadi perubahan drastis di sarang, mereka pasti akan menjauh. Aneh, kok lem burung walet darahnya cuma sedikit di sarang sebesar ini? Kata Limuran kecewa. Di tangannya, ia memegang dua koloid berwarna darah bening seukuran jari, yang merupakan harta karun penyempurna tubuh, lem burung walet darah. Namun, setelah mencari di seluruh sarang, ia hanya menemukan dua potongan kecil ini. Sepertinya lem burung layang-layang darah di sini telah diambil seseorang. Limuran mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang sudah tahu lokasi sarang burung layang-layang darah dan sering datang ke sini diam-diam untuk mengambil harta karun itu? Ini bukan hal yang mustahil, dan Bai Lu mungkin bukan biksu pertama yang menemukan gua misterius ini. Lupakan saja, akhirnya aku menemukan dua potong kecil dan sedikit pasir sarang burung darah, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Kembalilah beberapa bulan lagi, mungkin akan ada lem sarang burung darah di sini lagi, gumam Limuran, lalu pergi dengan tenang. Limuran kembali melalui rute yang sama. Ia telah berlatih teknik pupil gelap dan masih ingat dengan jelas rute yang telah ditempuhnya, jadi ia tidak menggunakan mutiara malam untuk menerangi jalan. Saat hendak mencapai percabangan jalan tempat ia akan berpisah dari Lan Yu dan yang lainnya, Limuran tiba-tiba merasakan ada banyak aura kuat di depannya. Ada orang, dan setidaknya ada 7 atau 8 orang. Jantung Limuran berdebar kencang, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mengaktifkan teknik persembunyian malam, menyembunyikan napas dan sosoknya sepenuhnya di dalam gua yang gelap. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di gua sana, terdengar suara seorang pria parubaya, aku akan pergi melihatnya. Limuran, yang telah menggunakan seni penyembunyian, tetap diam di dalam gua, menahan napas dan berkonsentrasi. Saat ia maju, seberkas cahaya dari mutiara malam bersinar ke dalam gua, dan sesosok tubuh mengikutinya. Sosok itu melihat sekeliling sejenak, dan setelah tidak menemukan apapun, ia pergi. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar gua ini berliku-liku dan rumit, dan terkadang ada beberapa monster di dalamnya. Mungkin monster itu baru saja lewat. Itu tidak mengherankan. Limuran sedikit tertegun ketika mendengar ini, dan diam-diam terkejut bukankah ini biksu berjubah misterius yang membeli banyak ramuan dan harta karun lainnya di pelelangan sekaligus. Dia benar-benar datang ke sini juga, dan membawa sekelompok besar biksu bersamanya. Ya, kalau bukan karena rekan Daois Ye yang memimpin jalan, kita tidak akan pernah bisa menemukan tempat rahasia seperti itu. Apakah gua kuno yang disebutkan rekan Daois Ye ada di depan? Tanya seorang pria parubaya. Ya, suara berat itu terdengar lagi gua kuno itu ada di depan, dan di dalamnya terdapat banyak harta karun langka, tetapi ada banyak monster kuat yang menjaganya, dan kamu tidak bisa mengambil semua harta karun itu. Haha, beda ceritanya kalau kita bersatu, kata pria parubaya itu riang. Setelah kita membasmi monster-monster itu, kita bisa mengambil semua harta karunnya. Tapi jangan khawatir, rekan Daois Ye, kita pasti tidak akan kehilangan bagian yang sudah kita janjikan. Wah, bagus sekali, kata suara berat itu, lagi pula ada banyak harta karun di sana, bahkan beberapa senjata ajaib. Sekalipun kau memberiku setengahnya, kau tetap bisa kembali dengan muatan penuh. Lagi pula, aku hanya akan mengambil 30%, yang tidak banyak. Tidak banyak, tidak banyak, kata 4 atau 5 kultivator bersamaan, jika bukan karena rekan Daois Ye yang memimpin, kita tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Wajar saja jika rekan Daois Ye mendapatkan 30% dari harta karun itu. Bagus sekali. Suara berat dengan nada puas itu terus menuntun para biksu maju. Setelah orang-orang itu pergi, Limuran muncul di belakang mereka sambil mengerutkan kening. Lihat kemana orang-orang ini pergi. Persis ke tempat Bai Lu dan 3 orang lainnya pergi. Mungkinkah di sana bukan hanya ada bunga jade kiong, tetapi juga relik peninggalan para kultivator kuno? Pikir Limuran dalam hati. Dia tidak terlalu peduli dengan bunga jade Anglika, tetapi keterampilan, senjata ajaib,
dan harta lainnya yang ditinggalkan oleh para biksu kuno adalah kesempatan yang sangat langka, dan dia tidak ingin melewatkannya. Terlebih lagi, biksu berjubah misterius itu pernah menghabiskan banyak uang di pelelangan sebelumnya, dan kekayaannya memang luar biasa besar. Dia jelas bukan biksu manusia berbulu tingkat 6 biasa. Kemungkinan besar dia menjadi begitu kaya karena mendapatkan beberapa relik biksu kuno. Ayo kita lihat, mereka semua adalah kultivator tingkat 5 dan 6, jadi seharusnya mereka tidak dalam bahaya besar. Memikirkan hal ini, Li Muran terus menggunakan teknik penyembunyian malam dan diam-diam mengikuti di belakang para biarawan itu. Sejak memasuki kedalaman gua, Li Muran merasa seolah-olah memasuki lingkungan malam hari, dan ia dapat dengan lancar melakukan teknik sihir seperti teknik persembunyian malam yang hanya bisa dilakukan di malam hari. Ia pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya, jadi ia tidak terlalu peduli. Agar tidak ketahuan, Li Muran tidak berani terlalu dekat, melainkan hanya mengikuti rombongan biksu itu dari kejauhan. Tak lama kemudian, Li Muran memang tiba di sebuah gua tua yang terbengkalai. Dilihat dari penampakannya, gua itu memang situs yang berasal dari setidaknya ribuan tahun yang lalu. Di mana orang-orang itu? Kenapa mereka menghilang begitu cepat? Li Muran bertanya-tanya dalam hati. Ia melacak kelompok kultivator itu hingga ke aula gua, lalu kehilangan jejak mereka. Li Muran melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, kecuali ada beberapa pintu batu di belakang aula utama, yang mengarah ke aula dalam gua. Mungkin mereka masuk ke aula dalam untuk mengambil harta karun itu, pikir Li Muran, tapi anehnya, kenapa kita tidak mendengar suara monster bertarung? Lan Yu dan 3 lainnya tiba lebih awal dari mereka, jadi kenapa kita tidak melihat jejak mereka? Li Muran mendapat ide dan mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengirim pesan ke Lan Yu, menanyakan apakah mereka berhasil mendapatkan harta karun itu. Setelah menunggu lama, Lan Yu tidak menjawab. Aneh, Li Muran mengerutkan kening. Entah Lan Yu sedang dalam pertempuran sengit dan tidak sempat membalas, atau ada hal lain yang terjadi. Li Muran kebingungan. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan menjelajahi aula dalam. Untuk mencapai aula dalam, seseorang harus melewati koridor panjang yang sangat gelap dan sempit. Li Muran berusaha semaksimal mungkin menggunakan teknik pupil gelap, diam-diam memasuki koridor, dan dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitar. Tiba-tiba, matanya berhenti di suatu titik di dinding batu koridor. Ada sedikit bubuk merah muda yang tertinggal di sana. Li Muran mendekat untuk memeriksanya dengan saksama, dan merasakan aroma samar dari bubuk itu. Hanya dengan menciumnya saja, Li Muran merasa sedikit pusing dan mengantuk. Debu mimpi Li Muran terkejut. Debu ini sangat beracun dan kuat. Para kultivator yang terkena akan langsung mabuk dan tertidur lelap semakin kuat pikirannya, semakin kecil pengaruhnya. Namun, hanya mereka yang berada di tahap Dharma yang memiliki pikiran yang cukup untuk melawan efek debu mimpi. Konon, pemurnian debu mimpi sangat rumit. Ini adalah rahasia klan berbulu. Hanya segelintir anggota klan berpangkat tinggi yang tahu cara memurnikannya. Sepertinya orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah anggota klan berbulu berpangkat tinggi. Dari sedikit debu yang tersisa, seharusnya hal itu dilakukan belum lama ini. Mungkinkah sekelompok biksu tadi tertipu oleh trik ini dan menghilang? Li Muran dengan hati-hati menjelajahi aula dalam. Begitu memasuki aula dalam, ia melihat Lan Yu dan biksu lainnya terbungkus rapat dalam jaring sutra putih transparan. Mereka tak sadarkan diri dan tak seorang pun tahu apakah mereka hidup atau mati. Aula bagian dalam benar-benar kosong, hanya ada 9 biksu tak sadarkan diri yang terjerat jaring putih. Li Muran langsung mengenali Lan Yu dan Bai Jing di antara mereka, tetapi tidak melihat Bai Lu. Li Muran terkejut. Ia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi sekelilingnya, tetapi tidak menemukan aura lain. Li Muran diam-diam mendekati Lan Yu dan menjentikkan tangannya ke arahnya, mendapati masih ada sedikit aliran darah di tubuhnya. Ia buru-buru mengeluarkan pedang kembar pemburu jiwa dan pencuri jiwanya, lalu menebas jaring putih di tubuh Lan Yu. Tanpa diduga, jaring putih itu sangat kuat. Ia memotongnya beberapa kali, tetapi tetap gagal. Mungkinkah itu semacam senjata ajaib jika sekuat itu? Li Muran terkejut dan terus memotong jaring putih itu. Pedang pencabut jiwa dikenal karena daya korosifnya yang kuat. Meskipun Li Muran memotongnya satu persatu, layar sutra akhirnya terpotong menjadi 2 bagian, memperlihatkan kepala Lan Yu. Li Muran buru-buru merapal mantra ke tubuh Lan Yu, dan Lan Yu pun terbangun perlahan-lahan. Rekan Taois Lan, apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Tanya Li Muran melalui transmisi suara. Lan Yu terkejut sekaligus gembira melihat Li Muran telah menyelamatkannya. Ia pun tak berani bersuara, dan buru-buru mengirim pesan, Bai Lu lah yang menjebak kita berdua. Apakah Taois Bai Jing baik-baik saja? Lan Yu menoleh dan melihat Bai Jing, yang juga terbungkus jaring sutra tak jauh darinya, langsung merasa lega. Hei, kenapa banyak sekali orang?
Lan Yu terkejut melihat 7 atau 8 biksu terjerat jaring putih. Ia mendesak rekan Taoismu, terima kasih atas bantuanmu. Tolong selamatkan rekan Taois Bai Jing sesegera mungkin. Itu Bailu. Limuran mengerutkan kening. Sepertinya dia lolos dari bencana dengan mencari harta karun secara terpisah dari mereka. Limuran mengangguk, lalu dengan paksa memotong jaring kawat lainnya, sehingga Lan Yu dapat berjuang keluar dari jaring. Pergi dan selamatkan rekan Daois Bai Jing, kata Limuran kepada Lan Yu, lalu dia datang ke pintu masuk aula dalam, mengeluarkan setumpuk besar jimat, dan meletakkannya di dekatnya. Untuk mencegah Bailu kembali, Limuran menyiapkan susunan jimat di sini terlebih dahulu untuk mengambil tindakan pencegahan. Apa ini? Apakah ini formasi jimat yang dikabarkan? Lan Yu tertegun. Ia tak peduli dengan keterkejutannya dan bergegas menyelamatkan Bai Jing. Kawat jenis apa ini? Alot sekali. Tanya Lan Yu cemas. Ia menggunakan pisau pendek untuk memotong kawat kasa dengan kuat, tetapi ia tidak bisa memotong sehelai pun untuk waktu yang lama. Baru setelah Limuran selesai memasang 2 susunan jimat besar, Lan Yu berhasil memotong jaring sutra di kepala Bai Jing dan membangunkan Bai Jing. Terima kasih, Saudara Lan, karena telah menyelamatkanku. Setelah Bai Jing perlahan terbangun, ia melihat Lan Yu dan langsung merasa lega. Saudaramu lah yang menyelamatkan kita berdua, kata Lan Yu sambil menunjuk Limuran. Rekan Taoismu, ada apa? Di mana gadis Bailu itu? Beraninya dia menyerang kita secara diam-diam. Tanya Bai Jing dengan nada penuh kebencian. Kenapa Bailu diam-diam menyerang kalian berdua? Tanya Limuran heran. Kalau dia mau mencelakai kalian berdua, kenapa tidak langsung membasmi saja? Kenapa dia mengikat kalian berdua di sini? Lan Yu dan Bai Jing keduanya menggelengkan kepala, juga tidak mengerti. Ayo cepat pergi, dan tinggalkan tempat ini dulu. Kita akan punya kesempatan untuk mencari tahu alasannya nanti, bisik Limuran. Ia menghampiri Bai Jing dengan 2 pisau di tangan, dan bersama Lan Yu, ia membantu Bai Jing memotong jaring sutra di tubuhnya. Melihat Limuran mengayunkan 2 pedang di depannya, Bai Jing tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir dan waspada. Lagi pula, ia tak mengenal Limuran. Namun, dia melihat bahwa pedang ganda Limuran jauh lebih tajam daripada bilah pedang Lan Yu dan lebih efisien dalam memotong kawat kasa, jadi dia secara bertahap melonggarkan kewaspadaannya. Terima kasih, rekan Daoismu, kata Bai Jing Ying sambil membungkuk. Dia melirik sekeliling dan sedikit mengernyit. Aku tidak menyangka ada banyak biksu di sini yang juga terjebak. Ayo kita selamatkan mereka. Tidak, kata Limuran tegas, jaring kawat ini sangat kuat. Akan butuh waktu lama untuk menyelamatkan begitu banyak orang satu persatu. Jika Bailu datang saat ini, situasinya akan buruk. Lebih baik lagi kalau gadis Bailu itu ikut. Dia baru di level kelima, apa yang perlu ditakutkan? Bai Jing berkata dengan getir, sudah tepat bagiku untuk menyelesaikan masalah ini dengannya. Limuran menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau hanya Bailu, mungkin tidak apa-apa. Tapi dengan kekuatan kultivasinya, bagaimana mungkin dia memasang jebakan sebesar itu dan menipu begitu banyak kultivator? Saudara Taoismu, maksudmu ada guru lain di belakang Bailu yang sedang memberi nasihat? Tanya Lan Yu heran. Ya, Limuran mengangguk. Ia mulai curiga bahwa biksu misterius berjubah yang membuat heboh di pelelangan itu adalah satu-satunya yang terjebak. 250.